Langit malam menggantung kelam di atas rumah keluarga Qin ketika mobil hitam yang membawa Shen Qiao berhenti perlahan di halaman depan. Angin malam meniup ujung rambutnya yang masih sedikit berantakan setelah ia keluar tanpa izin dari rumah sakit. Matanya yang baru mulai pulih masih terasa samar melihat cahaya lampu taman yang berpendar lembut di antara pepohonan. Tetapi rasa sesak di dadanya jauh lebih mengganggu daripada pandangan kabur itu. Sejak mendengar percakapan para pelayan tentang Qin Xiaodong yang akan menikahi wanita yang dicintainya, pikirannya tidak pernah tenang. Ia terus memaksa dirinya percaya bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Tetapi semakin ia mengingat sikap Qin Xiaodong yang misterius, semakin besar rasa takut yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia menggenggam erat ujung bajunya sendiri ketika turun dari mobil. Sementara beberapa pelayan terlihat panik berdiri di depan pintu utama. "Nyonya, Anda akhirnya kembali." Suara pelayan tua terdengar lega. Shen Qiao menunduk pelan. "Maaf membuat semua orang khawatir." Pelayan itu tampak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi suara langkah kaki berat tiba-tiba terdengar. Dari dalam rumah, Qin Xiaodong muncul dengan wajah dingin yang jarang sekali diperlihatkannya di depan Shen Qiao. Jas hitamnya masih belum diganti. Seolah ia baru saja membatalkan semua pekerjaannya untuk mencari keberadaan istrinya. Tatapan tajamnya langsung berhenti pada Shen Qiao yang berdiri membeku di depan pintu. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Udara di sekitar mereka terasa begitu menekan hingga para pelayan satu persatu menundukkan kepala dan mundur diam-diam. "Kau pergi kemana?" Suara Qin Xiaodong rendah, tetapi penuh tekanan. Shen Qiao menggigit bibir pelan. "Aku hanya ingin berjalan sebentar." "Berjalan?" Qin Xiaodong melangkah mendekat. "Matamu belum pulih. Kau bahkan belum bisa melihat dengan jelas. Apa kau tahu semua orang mencarimu? Aku tidak bermaksud membuat masalah. Kalau begitu kenapa pergi diam-diam?" Nada suaranya membuat Shen Qiao menunduk semakin dalam. Ia tahu Qin Xiaodong marah. Tetapi ia tidak pernah melihat pria itu semarah ini sebelumnya. Jantungnya berdetak kacau. Ia mencoba menenangkan dirinya. Lalu berkata lirih, "Aku hanya ingin sendirian sebentar." Tatapan Qin Xiaodong berubah sedikit suram. "Karena apa yang kau dengar tadi?" Tubuh Shen Qiao langsung menegang. Ia tidak menyangka Qin Xiaodong mengetahui alasan dirinya kabur dari rumah sakit. Hening panjang menyelimuti mereka sebelum Shen Qiao akhirnya mengangkat wajah perlahan. Matanya yang masih samar memandang siluet pria di depannya. "Paman," suaranya bergetar tanpa ia sadari. "Apa benar kau ingin menikahi wanita lain?" Wajah Qin Xiaodong langsung membeku. Untuk pertama kalinya pria itu tampak kehilangan kata-kata. Shen Qiao menggenggam tangannya sendiri kuat-kuat, berusaha menahan rasa sakit di dadanya. "Aku tahu sejak awal pernikahan kita hanya demi nenek," lanjutnya pelan. "Aku juga tahu aku bukan siapa-siapa bagimu. Tapi, kalau kau memang punya seseorang yang kau sukai, kau bisa memberitahuku. Aku tidak akan mengganggu hidupmu." Mata Qin Xiaodong perlahan menggelap. Ia menatap gadis di depannya cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Jadi karena ini kau kabur?" Shen Qiao menunduk tanpa menjawab. Tiba-tiba Qin Xiaodong mengangkat tangannya dan mencubit kening Shen Qiao cukup keras hingga gadis itu memekik kecil. "Aduh, kepalamu ini benar-benar bodoh." Shen Qiao membeku. "Aku memang sedang mempersiapkan pernikahan." Qin Xiaodong menatap lurus ke arahnya. "Tapi, siapa yang bilang pengantinnya wanita lain?" Shen Qiao terdiam beberapa detik. Otaknya seperti berhenti bekerja. "Apa?" Qin Xiaodong melangkah semakin dekat hingga suara napas mereka hampir saling bersentuhan. "Aku sedang mempersiapkan pernikahanku dengan istriku sendiri." Wajah Shen Qiao langsung memerah perlahan. "Istrimu? Siapa lagi selain kau?" Jantung Shen Qiao seakan berhenti berdetak sesaat. Kepalanya kosong total. Ia hanya bisa berdiri, terpaku sambil menatap samar bayangan wajah Qin Xiaodong yang kini terlihat begitu dekat. Telinganya terasa panas. "Tapi, bukankah kita sudah menikah?" "Itu hanya pendaftaran sederhana." Suara Qin Xiaodong lebih lembut sekarang. "Aku tidak ingin kau menikah denganku tanpa pesta, tanpa restu resmi, tanpa siapapun mengetahui identitasmu sebagai Nyonya Qin." Shen Qiao menatapnya linglung.
Selama ini ia selalu menganggap dirinya hanya orang asing yang kebetulan masuk ke hidup Qin Xiaodong karena permintaan nenek. Ia tidak pernah membayangkan, pria itu benar-benar memikirkan semua ini. Bibir Shen Qiao gemetar pelan. Aku pikir, kau mencintai orang lain. Qin Xiaodong menatap wajahnya cukup lama lalu tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Selain kau, siapa lagi yang bisa membuatku sebegila ini? Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuh Shen Qiao membeku. Wajahnya semakin panas hingga lehernya ikut memerah. Ia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Selama hidupnya, tidak pernah ada seseorang yang mengatakan hal seperti itu padanya. Qin Xiaodong mengangkat tangan perlahan, lalu menyentuh kepala Shen Qiao dengan lembut. Aku tidak pernah pandai menjelaskan perasaanku. Suaranya rendah dan berat. Tapi Shen Qiao, aku serius dengan pernikahan ini. Mata Shen Qiao perlahan memanas. Selama ini ia terus berusaha menjaga jarak karena takut suatu hari akan ditinggalkan. Namun sekarang pria di depannya justru sedang berusaha menariknya masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Apa kau benar-benar tidak menyesal menikah denganku? Tanyanya lirih. Qin Xiaodong langsung menjawab tanpa ragu. Tidak pernah. Air mata Shen Qiao akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia buru-buru menunduk malu. Tetapi Qin Xiaodong sudah lebih dulu mengangkat dagunya perlahan. Kenapa menangis? Suaranya tercekat. Aku hanya merasa, ini seperti mimpi. Tatapan Qin Xiaodong melembut sepenuhnya. Kalau begitu biasakan diri mulai sekarang. Shen Qiao masih belum bisa mengendalikan emosinya ketika Qin Xiaodong tiba-tiba menarik tubuhnya ke dalam pelukan hangat. Tubuhnya langsung menegang. Ini pertama kalinya pria itu memeluknya sirat ini. Detak jantung Qin Xiaodong terdengar jelas di telinganya. Kuat dan stabil. Membuat seluruh rasa gelisah di hatinya perlahan runtuh sedikit demi sedikit. Jangan kabur lagi. Bisik Qin Xiaodong rendah di dekat telinganya. Aku hampir gila mencarimu. Shen Qiao menggenggam pelan ujung jas pria itu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia membalas pelukan Qin Xiaodong dengan hati yang benar-benar terbuka. Di lantai atas rumah keluarga Zhou, suasana justru sepenuhnya berbeda. Pecahan barang berserakan di kamar Zhou Hui sementara wanita itu duduk di lantai dengan wajah kacau. Rambutnya berantakan dan matanya merah karena menangis sejak tadi. Sejak diusir dari keluarga Zhou, semua kartu banknya diblokir dan semua teman yang dulu mengelilinginya perlahan menghilang satu per satu. Tidak ada lagi yang mau memihaknya setelah keluarga Qin memutus semua kerja sama dengan keluarga Zhou. Pintu kamar terbuka keras dan Zhou yang masuk dengan wajah dingin. Masih belum puas membuat masalah. Zhou Hui langsung bangkit marah. Kakak pikir semua ini salahku. Kalau bukan salahmu lalu salah siapa? Kalau bukan karena Shen Qiao. Diam, bentak Zhou yang keras untuk pertama kalinya. Zhou Hui langsung terkejut. Tatapan Zhou yang dipenuhi kekecewaan. Sampai sekarang kau masih tidak sadar. Kau hampir menghancurkan seluruh keluarga hanya demi kecemburuanmu sendiri. Zhou Hui menggertakkan gigi. Aku hanya tidak terima. Kenapa wanita buta seperti dia bisa mendapatkan semuanya? Karena dia lebih baik darimu. Kalimat itu langsung membuat Zhou Hui membeku. Zhou yang menatap adik angkatnya dengan dingin. Dia tidak pernah menggunakan identitas siapa pun untuk menindas orang lain. Dia tidak pernah memandang rendah siapapun. Bahkan setelah kau memperlakukannya seperti itu, dia masih memohon pada Qin Xiaodong agar keluarga Zhou dilepaskan. Wajah Zhou Hui berubah pucat. Aku benar-benar kecewa padamu. Zhou yang berbalik dingin. Mulai hari ini, jangan muncul lagi di hadapanku. Pintu tertutup keras meninggalkan Zhou Hui yang akhirnya terduduk lemas di lantai sambil menangis histeris. Sementara itu di rumah keluarga Qin, Shen Qiao duduk diam di sofa sambil memegang cangkir teh hangat yang diberikan pelayan. Wajahnya masih merah sejak tadi. Qin Xiaodong duduk di sampingnya sambil membaca dokumen. Tetapi sesekali tatapannya diam-diam jatuh pada gadis di sebelahnya yang terlihat begitu gugup. Apa matamu masih sakit? Tanyanya tiba-tiba. Shen Qiao langsung tersadar. Tidak. Kalau begitu kenapa terus menunduk? Aku malu. Qin Xiaodong mengangkat alis tipis. Malu karena apa? Shen Qiao langsung semakin panik. Paman jangan bertanya lagi. Melihat reaksinya,
Sudut bibir Qin Xiaodong perlahan terangkat tipis. Ia baru sadar ternyata Shen Qiao sangat mudah tersipu ketika digoda. Berbeda dengan biasanya yang selalu polos dan lambat memahami perasaan orang lain. Tak lama kemudian Nenek Qin masuk dengan wajah penuh semangat sambil membawa beberapa album besar. Qiao, cepat kemari. Nenek ingin memilih gaun pengantin untukmu. Shen Qiao langsung membeku. Gaun pengantin. Tentu saja. Nenek Qin duduk di sampingnya sambil tersenyum lebar. Pernikahan cucu nenek harus menjadi yang paling megah di Jiangcheng. Xiaodong duduk di tepi tempat tidur sambil menatapnya diam beberapa saat. Masih memikirkan soal pernikahan. Shen Qiao menggigit bibir pelan sebelum akhirnya mengangguk kecil. Paman, suaranya lirih. Apa semua ini benar-benar tidak merepotkanmu? Tatapan Qin Xiaodong langsung berubah dalam. Apa kau masih belum percaya padaku? Shen Qiao buru-buru menjawab. Bukan. Begitu, aku hanya merasa aku tidak punya apa-apa. Aku tidak berasal dari keluarga baik. Tidak punya status apapun. Bahkan mataku saja masih belum sembuh total. Suaranya semakin kecil di akhir kalimat. Qin Xiaodong memandangnya cukup lama lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan menyentuh pipinya perlahan. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Shen Qiao membeku. Kau punya aku. Kalimat sederhana itu langsung membuat seluruh pertahanan Shen Qiao runtuh lagi. Matanya memanas perlahan dan ia buru-buru menunduk agar Qin Xiaodong tidak melihat air matanya. Namun pria itu sudah lebih dulu mengangkat dagunya dengan lembut. Jangan menangis lagi. Suaranya jauh lebih lembut daripada biasanya. Aku tidak suka melihatmu menangis. Shen Qiao menatap samar wajah pria di depannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dirinya sedang dicintai seseorang. Keesokan paginya seluruh rumah keluarga Qin mulai berubah sangat sibuk. Para desainer, penata, dekorasi, hingga beberapa staf hotel terkenal keluar masuk rumah sejak pagi buta. Shen Qiao yang baru bangun bahkan sempat mengira dirinya salah masuk rumah orang lain ketika mendengar suara langkah kaki dan percakapan di mana-mana. Ia turun perlahan dengan bantuan pegangan tangga. Sementara penglihatannya masih sedikit kabur. Namun begitu mencapai ruang tamu, ia langsung terpaku. Puluhan contoh kain gaun pengantin memenuhi sofa dan meja. Beberapa katalog perhiasan mewah terbuka di atas karpet sementara Nenek Qin duduk di tengah semuanya dengan wajah serius. Seperti sedang menghadapi rapat perusahaan besar. Qiao, cepat kemari, seru Nenek Qin. Begitu melihatnya. Hari ini kita memilih gaun. Wajah Shen Qiao langsung memerah lagi. Nenek, ini terlalu banyak. Mana banyak? Nenek Qin mendengus. Cucu menantu keluarga Qin harus memakai yang terbaik. Beberapa desainer langsung berdiri hormat begitu Shen Qiao mendekat. Salah satu wanita parubaya tersenyum sopan. Nyonya Qin, Tuan Qin secara pribadi meminta kami membuat desain khusus hanya untuk Anda. Shen Qiao langsung menoleh refleks ke arah Qin Xiaodong yang baru turun dari lantai atas sambil merapikan jam tangannya. Pria itu tampak begitu tenang seolah semua kekacauan mahal ini adalah hal biasa. Shen Qiao menggigit bibir kecil. Paman, sebenarnya tidak perlu sebesar ini. Qin Xiaodong berjalan mendekat lalu menjawab. Singkat, perlu. Tapi, aku ingin semua orang tahu kau adalah istriku. Kalimat itu langsung membuat seluruh wajah Shen Qiao panas lagi di depan banyak orang. Beberapa desainer bahkan saling melirik diam-diam sambil tersenyum kecil karena tidak menyangka Qin Xiaodong yang terkenal dingin bisa begitu terang-terangan memanjakan istrinya. Nenek Qin terlihat paling bahagia. Ia bahkan mulai membahas lokasi pesta, daftar media yang akan diundang, dan tamu-tamu penting dari berbagai keluarga besar Jiangcheng. Shen Qiao yang mendengarnya hanya bisa duduk linglung. Hidupnya berubah terlalu cepat hingga kadang ia sendiri tidak bisa mengejar semuanya. Baru beberapa minggu lalu ia masih seorang gadis buta yang diperlakukan buruk oleh keluarga sendiri. Tetapi sekarang seluruh Jiangcheng akan segera mengetahui bahwa dirinya adalah Nyonya Qin. Saat suasana sedang sibuk, telepon Qin Xiaodong tiba-tiba berdering. Ekspresinya langsung berubah, dingin ketika melihat nama di layar. Ia berjalan sedikit menjauh lalu mengangkat panggilan itu. Ada apa? Suara sekretarisnya terdengar tegang dari seberang sana. Tuan Qin. Zhou Hui menghilang.
Mata Qin Xiaodong langsung menyipit tajam. Apa maksudmu menghilang? Dia meninggalkan rumah keluarga Zhou tadi pagi dan tidak diketahui pergi kemana. Kami juga mendapat informasi bahwa dia diam-diam bertemu seseorang tadi malam. Wajah Qin Xiaodong langsung berubah. Suram, instingnya mengatakan sesuatu tidak beres. Di sisi lain kota, Zhou Hui duduk di dalam sebuah mobil hitam dengan wajah penuh kebencian. Tidak ada lagi pakaian mahal atau penampilan angkuh seperti biasanya. Matanya cekung karena kurang tidur dan kebenciannya terhadap Shen Qiao kini hampir berubah menjadi obsesi gila. Di sampingnya, duduk seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka panjang di wajah. Jadi targetmu istri Qin Xiaodong? Tanyanya sambil menyeringai dingin. Zhou Hui menggertakkan gigi kuat-kuat. Aku ingin dia hancur. Kau sadar siapa yang sedang kau lawan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bentak Zhou Hui emosional. Semua direnggut gara-gara wanita itu. Pria itu tertawa pelan. Menarik. Zhou Hui menatap keluar jendela dengan mata merah dipenuhi dendam. Dalam pikirannya sekarang hanya ada satu hal. Jika dirinya tidak bisa hidup tenang, maka Shen Qiao juga tidak boleh bahagia. Ia ingin menghancurkan pernikahan itu sebelum benar-benar terjadi. Ia ingin melihat Shen Qiao menangis dan kehilangan segalanya seperti dirinya sekarang. Sementara itu di rumah keluarga Qin, Shen Qiao akhirnya dipaksa mencoba beberapa desain gaun. Ia berdiri, canggung di depan cermin besar dengan gaun putih panjang yang menjuntai indah hingga lantai. Penglihatannya memang masih belum jelas, tetapi dari ekspresi semua orang ia tahu gaun itu pasti sangat cantik. Nenek Qin sampai berkaca-kaca melihatnya. Cantik sekali, gumam wanita tua itu. Haru, Shen Qiao tersipu malu lalu tanpa sadar mencari keberadaan Qin Xiaodong. Saat matanya menemukan sosok pria itu berdiri di dekat pintu, napasnya langsung tertahan. Qin Xiaodong sedang menatapnya tanpa berkedip sama sekali. Tatapan pria itu begitu dalam hingga membuat Shen Qiao semakin gugup. Untuk beberapa detik ruangan terasa sunyi. Qin Xiaodong perlahan berjalan, mendekat lalu berhenti tepat di depan Shen Qiao. Apa terlalu berat? Tanyanya rendah sambil membantu merapikan ujung gaun yang sedikit tersangkut. Shen Qiao menggeleng kecil. Qin Xiaodong menatap wajahnya lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, sangat cantik. Dua kata sederhana itu langsung membuat jantung Shen Qiao berdetak liar. Ia buru-buru menunduk malu. Tetapi senyum kecil di bibirnya tetap tidak bisa disembunyikan. Saat itulah tanpa ada yang menyadari, seorang pelayan baru diam-diam berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikan Shen Qiao dengan tatapan aneh sebelum perlahan mengirim pesan singkat dari ponselnya. Target sedang sendirian di ruang ganti. Kesempatan bagus. Pelayan baru itu bergerak sangat hati-hati di antara para staf rumah keluarga Qin yang sibuk mondar-mandir membawa kain, kotak perhiasan, dan dokumen pesta pernikahan. Tidak seorang pun memperhatikannya karena sejak pagi seluruh rumah memang dipenuhi orang asing yang keluar masuk untuk persiapan acara besar keluarga Qin. Wanita itu menundukkan kepala sambil mendorong troli berisi beberapa kotak sepatu pengantin menuju lorong belakang ruang ganti. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi matanya terus mengawasi setiap gerakan Shen Qiao dari kejauhan. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, ia diam-diam mengeluarkan ponsel lalu mengirim pesan singkat lagi kepada Zhou Hui. Semua sesuai rencana, dia akan sendirian. Sebentar lagi, di dalam ruang ganti, Shen Qiao masih berdiri di depan cermin besar dengan wajah memerah sambil memegang ujung gaun putihnya. Ia benar-benar tidak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti ini. Para desainer terus memuji bentuk tubuh dan wajahnya yang lembut. Sementara Nenek Qin bahkan sudah mulai membahas konsep pemotretan pernikahan. Qin Xiaodong sendiri duduk di sofa dekat jendela sambil membaca beberapa dokumen perusahaan. Tetapi sesekali, tatapannya diam-diam terangkat ke arah Shen Qiao. Semakin lama ia memperhatikan gadis itu, semakin sulit baginya memalingkan mata. Shen Qiao mungkin tidak menyadari hal itu, tetapi sejak awal ia selalu memiliki kemampuan aneh membuat Qin Xiaodong kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Bahkan sekarang ketika Shen Qiao hanya berdiri diam sambil menunduk malu, jantung Qin Xiaodong tetap terasa tidak tenang.
Saat salah satu desainer meminta Shen Qiao mencoba aksesori kepala di ruangan sebelah, gadis itu mengangguk pelan lalu berjalan perlahan mengikuti pelayan. Baru tadi tanpa curiga sedikit pun. Penglihatannya yang masih belum sepenuhnya jelas membuatnya tidak sadar bahwa lorong yang mereka lewati semakin sepi dan jauh dari ruang utama. Apa ruang gantinya di sini? Tanya Shen Qiao pelan sambil meraba dinding. Pelayan itu menunduk hormat. Iya, Nyonya Qin. Aksesori khusus Anda sudah disiapkan di dalam. Shen Qiao mengangguk kecil lalu masuk perlahan ke ruangan itu. Begitu pintu tertutup, wajah pelayan tadi langsung berubah dingin. Ia segera mengunci pintu dari luar dan mengirim pesan terakhir. Target sudah masuk. Di dalam ruangan, Shen Qiao baru menyadari suasana terasa terlalu sunyi. Permisi, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mulai merasa aneh lalu mencoba memutar gagang pintu. Tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Jantungnya langsung berdegup tidak tenang. Ada orang di luar. Tanyanya sedikit panik. Tetap tidak ada jawaban. Pada saat bersamaan di luar rumah keluarga Qin, sebuah van hitam perlahan berhenti di sisi belakang taman. Sementara itu di ruang utama, Qin Xiaodong sedang menandatangani beberapa dokumen ketika tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang membuat alisnya berkerut. Sudah cukup lama Shen Qiao tidak kembali. Biasanya gadis itu akan langsung mencari dirinya setiap kali merasa gugup. Ia mengangkat kepala lalu bertanya datar kepada salah satu desainer. Di mana istriku? Wanita itu tampak bingung. Bukankah Nyonya Qin sedang mencoba aksesori di ruang belakang? Entah kenapa dada Qin Xiaodong langsung terasa tidak nyaman. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa lalu berjalan cepat menuju lorong belakang. Nenek Qin yang melihat perubahan ekspresinya ikut merasa aneh. Xiaodong, ada apa? Namun Qin Xiaodong tidak menjawab. Semakin mendekati lorong sepi itu, wajahnya semakin dingin. Saat sampai di depan ruang ganti, ia langsung mencoba membuka pintu. Dan mendapati pintu itu terkunci dari luar. Mata Qin Xiaodong seketika berubah gelap. Shen Qiao, bentaknya keras sambil mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara panik Shen Qiao yang hampir menangis. Paman, aku di sini. Tanpa berpikir panjang Qin Xiaodong langsung menendang pintu itu. Keras hingga kuncinya rusak. Pintu terbuka dengan suara benturan kuat dan Shen Qiao langsung terlihat berdiri ketakutan di dalam ruangan. Wajahnya pucat sementara tangannya gemetar, memegang gaun pengantin. Begitu melihat Qin Xiaodong, ia buru-buru berjalan mendekat hampir tersandung karena panik. Qin Xiaodong segera menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Apa kau terluka? Suaranya jauh lebih tegang daripada biasanya. Shen Qiao menggeleng cepat. Aku tidak apa-apa. Tapi pintunya tiba-tiba terkunci. Qin Xiaodong memeluk pundaknya erat sambil menatap sekeliling ruangan dengan mata dingin. Hanya dalam hitungan detik ia langsung mengerti. Ini bukan kecelakaan biasa. Wajah sekretarisnya yang baru tiba juga langsung berubah buruk ketika menemukan bekas alat pengunci tambahan di pintu luar. Tuan Qin, bisiknya pelan. Ada orang sengaja menguncinya. Shen Qiao langsung membeku mendengar itu. Qin Xiaodong perlahan menggenggam tangan Shen Qiao lebih erat. Tatapannya kini benar-benar mengerikan. Cari semua orang yang masuk rumah hari ini. Suaranya rendah penuh tekanan. Tak satu pun boleh keluar sebelum ditemukan. Seketika seluruh rumah keluarga Qin berubah kacau. Para pengawal pribadi langsung bergerak cepat menutup semua pintu keluar. Para staf yang tadi sibuk mempersiapkan pesta kini berdiri tegang dengan wajah pucat. Shen Qiao yang masih syok hanya bisa berdiri diam di samping Qin Xiaodong sambil memegang lengannya tanpa sadar. Ia belum pernah melihat aura pria itu sedingin ini sebelumnya. Bahkan udara di sekitarnya terasa menekan hingga sulit bernapas. Di dalam van hitam yang masih parkir di luar taman belakang, Zhou Hui menggertakkan gigi marah ketika menerima kabar bahwa rencana mereka gagal. Sampah, bentaknya sambil melempar ponsel ke kursi. Pria bertubuh besar di sampingnya tertawa kecil. Aku sudah bilang keluarga Qin, tidak semudah itu ditembus. Mata Zhou Hui penuh kebencian. Aku tidak peduli. Aku harus menghancurkan wanita itu. Kau benar-benar sudah gila. Kalau hidupku hancur, maka dia juga harus hancur. Teriak Zhou Hui histeris. Nafasnya memburu karena emosinya sendiri. Sejak diusir
Dari keluarga Zhou, ia kehilangan segalanya terlalu cepat. Teman-temannya menghilang. Kartu kreditnya diblokir. Bahkan orang-orang yang dulu memujinya kini memandangnya seperti sampah. Semua penghinaan itu perlahan berubah menjadi obsesi gelap terhadap Shen Qiao. Dalam pikirannya, semua penderitaan ini berasal dari wanita itu. Sementara Zhou Hui masih dipenuhi amarah. Pria bertubuh besar tadi tiba-tiba berkata pelan, kalau ingin menghancurkan seseorang, seperti Qin Xiaodong, menyerang istrinya secara langsung justru paling bodoh. Zhou Hui menatapnya tajam. Maksudmu, pria itu menyeringai tipis. Pria seperti Qin Xiaodong punya terlalu banyak musuh. Kita hanya perlu membuat salah satu dari mereka bergerak. Zhou Hui terdiam beberapa detik sebelum perlahan matanya menyipit. Kau punya cara. Senyum pria itu semakin dalam dan menyeramkan. Tentu saja, di rumah keluarga Qin, suasana masih penuh ketegangan bahkan setelah semua orang diperiksa. Satu persatu, pelayan baru yang mencurigakan sudah menghilang sebelum pengawal sempat menangkapnya. Fakta itu justru membuat suasana semakin buruk. Qin Xiaodong duduk diam di ruang kerja dengan wajah dingin yang membuat seluruh bawahannya bahkan tidak berani bernapas. Terlalu keras. Dokumen di meja belum disentuh sama sekali sejak tadi karena pikirannya terus memikirkan satu hal. Jika ia terlambat beberapa menit saja, entah apa yang bisa terjadi pada Shen Qiao. Sekretarisnya berdiri kaku di depan meja sambil melapor pelan. Kami sudah memeriksa identitas pelayan baru itu. Semua datanya palsu. Qin Xiaodong tidak menjawab. Tatapannya gelap, menatap jendela malam di luar sana. Tuan Qin, sekretaris itu menelan ludah. Kemungkinan besar ini ulah Zhou Hui. Ruangan langsung menjadi semakin dingin. Qin Xiaodong akhirnya berbicara pelan. Tetapi justru itulah yang paling menakutkan. Aku sudah terlalu lunak padanya. Pada saat yang sama di kamar, Shen Qiao duduk diam di tepi tempat tidur sambil memeluk selimut. Tangannya masih sedikit gemetar mengingat pintu terkunci tadi. Sebenarnya ia tidak takut dikurung. Di ruangan itu, yang benar-benar membuatnya takut adalah ekspresi Qin Xiaodong ketika mendobrak pintu tadi. Untuk pertama kalinya Shen Qiao menyadari betapa penting dirinya bagi pria itu. Qin Xiaodong benar-benar panik mencarinya. Bahkan tangannya tadi masih sedikit gemetar. Ketika memeluk Shen Qiao keluar dari ruangan, jantung Shen Qiao kembali berdetak kacau. Mengingat semuanya, ia perlahan menundukkan kepala sambil menyentuh dadanya sendiri. Perasaan hangat itu kini semakin jelas dan semakin sulit disembunyikan. Ia benar-benar mulai mencintai Qin Xiaodong jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Namun tepat saat itu, suara pintu kamar terbuka perlahan. Shen Qiao mengangkat kepala dan melihat Qin Xiaodong masuk. Dengan wajah masih dingin. Tetapi begitu melihat Shen Qiao duduk sendirian di ranjang, tatapan pria itu langsung sedikit melunak. Tanpa mengatakan apapun Qin Xiaodong berjalan mendekat lalu duduk di sampingnya. Shen Qiao memandangnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Paman." Qin Xiaodong langsung menoleh. Shen Qiao menggigit bibir kecil lalu perlahan memegang ujung lengan bajunya. "Apa aku membuatmu sangat khawatir tadi?" Untuk beberapa saat Qin Xiaodong hanya diam menatap wajah gadis itu. Lalu tanpa peringatan ia menarik Shen Qiao langsung ke dalam. Pelukannya begitu erat hingga Shen Qiao terkejut kecil. Nafas Qin Xiaodong terdengar berat di dekat telinganya. "Jangan pernah menghilang dari hadapanku lagi." Suaranya rendah dan serak. "Aku benar-benar bisa kehilangan kendali." Shen Qiao benar-benar membeku di dalam pelukan Qin Xiaodong. Tubuh pria itu terasa jauh lebih tegang daripada biasanya. Bahkan napasnya masih terdengar berat seolah emosinya belum sepenuhnya tenang. Untuk pertama kalinya Shen Qiao benar-benar menyadari bahwa ketakutan Qin Xiaodong tadi bukan sekadar kemarahan biasa. Pria itu sungguh takut kehilangan dirinya. Kesadaran itu perlahan membuat dada Shen Qiao terasa penuh oleh emosi hangat yang sulit dijelaskan. Ia ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat tangannya perlahan lalu membalas pelukan Qin Xiaodong dengan hati-hati. Gerakan kecil itu langsung membuat Qin Xiaodong sedikit terdiam. Selama ini Shen Qiao selalu pemalu dan canggung setiap kali bersentuhan dengannya. Namun, malam ini gadis itu justru memeluknya lebih dulu. Qin Xiaodong menundukkan kepala sedikit dan
Merasakan Shen Qiao menyandarkan dahinya pelan di dadanya. Maaf, bisik Shen Qiao lirik. Aku tidak tahu kau akan secemas itu. Qin Xiaodong memejamkan mata sejenak lalu menghela napas panjang. Aku tidak takut pada apapun dalam hidupku. Suaranya rendah di dekat telinga Shen Qiao. Tapi beberapa jam tadi membuatku sadar kalau ternyata aku takut kehilanganmu. Kalimat itu langsung membuat jantung Shen Qiao bergetar hebat. Wajahnya perlahan memanas lagi. Ia tidak berani mengangkat kepala karena takut Qin Xiaodong melihat ekspresinya sekarang. Namun, semakin ia diam, semakin jelas detak jantungnya sendiri terdengar di telinganya. Qin Xiaodong perlahan melonggarkan pelukan lalu menatap wajah Shen Qiao yang memerah di bawah cahaya lampu kamar. Mata gadis itu masih sedikit berkaca-kaca. Tetapi kali ini bukan karena takut. Tatapan Qin Xiaodong perlahan berubah semakin dalam. Menangis lagi, tanyanya pelan sambil menyentuh sudut mata Shen Qiao dengan ibu jarinya. Shen Qiao buru-buru menggeleng kecil. Aku hanya, ia, menggigit bibir pelan sebelum akhirnya berkata sangat lirih. Aku senang. Untuk sesaat Qin Xiaodong terlihat sedikit terkejut. Lalu sudut bibirnya perlahan terangkat tipis. Senang karena aku mengkhawatirkanmu. Shen Qiao langsung semakin malu. Ia menunduk cepat dan tidak menjawab. Tetapi reaksinya sudah cukup membuat Qin Xiaodong memahami semuanya. Pria itu tiba-tiba tertawa kecil sangat pelan. Sesuatu yang sangat jarang terdengar darinya. Shen Qiao bahkan sampai sedikit linglung mendengar suara tawa rendah itu. Qin Xiaodong kemudian mengangkat dagunya. Perlahan hingga mata mereka kembali bertemu. Shen Qiao, suaranya sangat lembut malam itu. Apa sekarang kau masih berpikir aku menikahimu hanya demi nenek? Nafas Shen Qiao langsung tertahan. Ia menatap samar wajah pria di depannya lalu perlahan menggeleng kecil. Qin Xiaodong tidak berkata apa-apa lagi. Namun tatapannya yang tenang justru terasa jauh lebih mengguncang hati Shen Qiao daripada kata-kata manapun. Malam semakin larut. Tetapi suasana rumah keluarga Qin tetap tegang akibat insiden tadi. Para pengawal diperintahkan berjaga di seluruh area rumah tanpa celah sedikit pun. Bahkan sekretaris pribadi Qin Xiaodong masih sibuk menerima laporan dari bawahannya di ruang kerja lantai bawah. Setelah memastikan Shen Qiao tertidur, Qin Xiaodong akhirnya keluar kamar dengan wajah kembali dingin seperti biasanya. Begitu pintu tertutup, aura lembut yang tadi ia tunjukkan pada Shen Qiao seolah lenyap sepenuhnya. Ia berjalan menuju ruang kerja sambil melonggarkan sedikit kerah bajunya. Begitu masuk, semua orang langsung berdiri tegang. Ada hasil? Tanyanya singkat. Salah. Satu bawahannya segera menyerahkan tablet berisi rekaman kamera pengawas. Kami berhasil menemukan wajah pelayan palsu itu sebelum dia kabur. Qin Xiaodong melihat layar beberapa detik. Lalu matanya langsung menyipit dingin. Cari sampai ketemu. Suaranya rendah penuh tekanan. Dan awasi Zhou Hui 24 jam. Sekretarisnya ragu sesaat sebelum berkata pelan. Tuan, Qin, sebenarnya ada hal lain. Qin Xiaodong mengangkat mata dingin. Apa? Beberapa jam lalu, seseorang dari ibu kota mulai menyelidiki identitas Nyonya Qin. Ruangan langsung terasa semakin sunyi. Tatapan Qin Xiaodong berubah gelap perlahan. Siapa? Sekretaris itu menarik napas pelan. Keluarga Lu. Nama itu langsung membuat seluruh ruangan terasa menekan. Bahkan para bawahan lain tanpa sadar saling melirik cemas. Semua orang tahu keluarga Lu adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di ibu kota dan jarang sekali bergerak tanpa alasan besar. Qin Xiaodong bersandar perlahan di kursinya sambil mengetukkan jari di meja. Ekspresinya tidak berubah. Tetapi matanya semakin dingin sedikit demi sedikit. Kenapa mereka tiba-tiba menyelidiki Shen Qiao? Gumamnya rendah. Sekretaris itu menunduk. Kami belum tahu pasti. Tapi menurut informasi awal, sepertinya berkaitan dengan seseorang yang hilang bertahun-tahun lalu. Qin Xiaodong langsung terdiam. Entah kenapa ia tiba-tiba teringat pada reaksi aneh Zhou yang saat melihat tanda lahir di leher Shen Qiao di rumah sakit waktu itu. Tatapannya perlahan berubah semakin dalam. Beberapa detik kemudian ia akhirnya berkata pelan, sembunyikan semua informasi tentang Shen Qiao untuk sementara. Baik, Tuan Qin, dan jangan biarkan siapapun mendekatinya tanpa izinku. Suasana ruang kerja kembali hening.
Qin Xiaodong memandang keluar jendela malam yang gelap sambil perlahan mengepalkan tangannya sendiri. Ia belum tahu apa tujuan keluarga Lu mencari Shen Qiao. Tetapi instingnya mengatakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang perlahan mendekat ke arah mereka. Keesokan paginya Shen Qiao terbangun cukup pagi karena suara burung di luar balkon. Untuk beberapa detik ia hanya duduk diam di atas tempat tidur sambil mengingat semua yang terjadi semalam. Begitu menyadari dirinya benar-benar tertidur dalam pelukan Qin Xiaodong tadi malam, wajahnya langsung panas kembali. Ia buru-buru menyentuh pipinya sendiri sambil menunduk malu. Namun rasa malu itu perlahan berubah menjadi senyum kecil yang bahkan tidak ia sadari. Shen Qiao belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Ia perlahan turun dari tempat tidur lalu berjalan hati-hati menuju balkon kecil kamar. Penglihatannya kini jauh lebih baik dibanding beberapa hari lalu. Walau masih sedikit kabur, ia sudah mulai bisa melihat warna langit pagi dan bentuk taman rumah keluarga Qin dengan cukup jelas. Angin pagi yang dingin menyentuh wajahnya lembut. Shen Qiao menutup mata sejenak sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa masa depannya mungkin tidak seburuk yang selama ini ia bayangkan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki cepat tiba-tiba terdengar dari luar kamar. Tak lama kemudian pintu diketuk tergesa. Nyonya, suara pelayan terdengar panik. Shen Qiao sedikit terkejut lalu buru-buru membuka pintu. Pelayan itu masuk dengan wajah pucat. Ada seseorang datang mencari Anda. Shen Qiao berkedip bingung. Mencariku. Pelayan itu tampak ragu sebelum akhirnya berkata pelan. Mereka bilang, mereka keluarga kandung Anda. Tubuh Shen Qiao langsung membeku di tempat. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Apa? Suara langkah kaki lain tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Qin Xiaodong muncul dengan wajah dingin, sambil menatap pelayan itu tajam. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Pelayan itu langsung menunduk ketakutan. Mereka datang bersama Tuan Zhou. Tatapan Qin Xiaodong langsung berubah gelap. Shen Qiao sendiri masih berdiri mematung dengan pikiran kacau. Keluarga kandung. Dua kata itu terasa begitu asing baginya hingga hampir terdengar tidak nyata. Sejak kecil ia selalu percaya bahwa dirinya memang anak yang dibuang dan tidak diinginkan siapapun. Tetapi sekarang, tiba-tiba ada orang datang mengaku sebagai keluarganya. Jantung Shen Qiao mulai berdetak tidak tenang. Entah kenapa perasaan aneh perlahan muncul di dalam dadanya. Seolah sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai muncul ke permukaan. Shen Qiao merasa seluruh tubuhnya menegang saat mengikuti Qin Xiaodong turun menuju ruang tamu utama. Sepanjang perjalanan dari lantai atas, pikirannya benar-benar kacau. Kata-kata pelayan tadi terus berputar di kepalanya tanpa henti. Keluarga kandung, dua kata yang selama ini terasa begitu jauh dan mustahil kini tiba-tiba muncul tepat di depan hidupnya. Shen Qiao bahkan tidak tahu apakah dirinya harus takut, bingung, atau berharap. Sejak kecil ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya hanyalah anak yang tidak diinginkan. Pamannya dan bibinya terus mengatakan bahwa ibunya membuangnya karena malu memiliki anak sepertinya. Bahkan setelah dewasa, Shen Qiao tetap tidak pernah berani mencari kebenaran karena terlalu takut kecewa lagi. Namun sekarang semuanya berubah terlalu mendadak. Langkahnya melambat tanpa sadar ketika mendekati ruang tamu. Qin Xiaodong yang berjalan di sampingnya langsung menyadari kegugupan itu. Tanpa berkata apapun, pria itu perlahan menggenggam tangan Shen Qiao erat. Sentuhan hangat itu langsung membuat napas Shen Qiao sedikit lebih tenang. Ia mengangkat wajah samar menatap Qin Xiaodong. Ekspresi pria itu masih dingin seperti biasa. Tetapi genggaman tangannya terasa sangat mantap seolah sedang memberitahu Shen Qiao bahwa apapun yang terjadi, ia tidak sendirian. Begitu mereka masuk ke ruang tamu, suasana langsung terasa sangat aneh. Beberapa orang asing duduk di sofa besar dengan wajah tegang. Seorang wanita parubaya berpakaian elegan tampak berdiri lebih dulu begitu. Melihat Shen Qiao muncul, tubuh wanita itu langsung gemetar hebat. Matanya memerah seolah menahan emosi yang sangat lama dipendam. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya, berwajah tegas yang terus menatap Shen Qiao tanpa berkedip sedikit pun. Sementara Zhou Yang
berdiri agak jauh dengan ekspresi rumit yang sulit dijelaskan. Begitu pandangan wanita parubaya itu jatuh ke wajah Shen Qiao, air matanya langsung jatuh begitu saja. Xiao Rou, suaranya bergetar, pelan hingga membuat seluruh ruangan sunyi. Shen Qiao membeku mendengar panggilan itu. Wanita itu perlahan berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Benar-benar kamu. Shen Qiao refleks mundur setengah langkah karena gugup. Qin Xiaodong langsung bergerak sedikit di depannya dengan tatapan dingin penuh kewaspadaan. Sebaiknya jelaskan semuanya dengan jelas dulu. Suara Qin Xiaodong rendah namun menekan. Wanita itu buru-buru menghapus air. Matanya lalu mengangguk gemetar. Maaf karena kami datang mendadak. Ia menatap Shen Qiao lagi dengan mata penuh kerinduan yang begitu dalam hingga membuat hati Shen Qiao terasa aneh. Namaku Lu Wenxin. Suaranya pecah pelan. Aku, ibumu. Tubuh Shen Qiao langsung membeku total. Dunia di sekitarnya terasa mendadak sunyi. Ia bahkan sempat merasa dirinya salah dengar. Bibirnya bergerak perlahan tetapi tidak ada suara yang keluar. Wanita di depannya kini menangis semakin keras sambil menatap Shen Qiao tanpa berkedip sedikit pun. Seolah takut gadis itu akan menghilang lagi jika ia memalingkan mata sesaat saja. Tidak, mungkin. Shen Qiao akhirnya berbisik sangat lirih. Nafasnya mulai tidak teratur. Ibuku, bukankah? Suaranya terputus sendiri. Semua kebohongan yang selama ini ditanamkan paman dan bibinya mendadak bercampur menjadi satu di kepalanya. Wanita itu langsung menggeleng kuat-kuat sambil menangis. Aku tidak pernah membuangmu. Kalimat itu langsung membuat mata Shen Qiao melebar perlahan. Lu Wenxin gemetar hebat sambil menutup mulutnya sendiri. Berusaha menahan tangis yang semakin tidak terkendali. Selama lebih dari 20 tahun, aku mencarimu. Shen Qiao hanya bisa berdiri diam seperti kehilangan kemampuan berpikir. Qin Xiaodong yang sejak tadi memperhatikan semua ekspresi Shen Qiao perlahan mengeratkan genggaman tangannya. Tatapannya sendiri kini berubah sangat dalam. Pria parubaya di samping Lu Wenxin akhirnya maju selangkah. Wajahnya jauh lebih tenang, tetapi matanya yang memerah menunjukkan emosi yang sama kuatnya. Aku Lu Chengshan. Suaranya berat dan tegas. Ayah kandungmu. Shen Qiao langsung merasa kepalanya semakin kosong. Ia bahkan mulai sulit bernapas. Ayah, ibu. Kata-kata itu terasa begitu asing sampai membuat dadanya nyeri. Seumur hidup ia tidak pernah memiliki kesempatan memanggil siapapun dengan sebutan itu. Zhou yang berdiri di sudut ruangan akhirnya berkata pelan. Aku melihat tanda lahir di lehermu waktu di rumah sakit. Ia menatap Shen Qiao dengan ekspresi rumit. Tanda itu sama persis dengan putri keluarga Lu yang hilang bertahun-tahun lalu. Lu Wenxin kembali menangis. Aku tidak mungkin salah mengenali anakku sendiri. Shen Qiao tanpa sadar mundur beberapa langkah kecil hingga tubuhnya hampir menyentuh Qin Xiaodong. Semua ini terlalu tiba-tiba baginya. Ia ingin percaya, tetapi rasa takut di hatinya jauh lebih besar. Kalau kalian benar keluargaku, suaranya mulai bergetar. Kenapa baru muncul sekarang? Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan terdiam. Wajah Lu Wenxin berubah sangat pucat. Bahkan Lu Chengshan yang terlihat tenang sejak tadi perlahan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Beberapa detik kemudian Lu Wenxin akhirnya duduk perlahan di sofa seolah tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Air matanya terus jatuh tanpa berhenti. 22 tahun lalu, suaranya sangat pelan. Kau diculik. Shen Qiao langsung membeku. Apa? Lu Chengshan menutup mata sesaat sebelum melanjutkan dengan suara berat. Saat itu kau baru berusia 3 tahun. Kami membawamu menghadiri pesta keluarga di Jiangcheng. Tapi di tengah kekacauan acara, seseorang menculikmu. Tangisan Lu Wenxin semakin pecah. Kami mencarimu kemana-mana. Polisi, media, semua kami kerahkan. Suaranya hampir tidak sanggup melanjutkan. Tapi kami tidak pernah menemukanmu. Shen Qiao merasakan tubuhnya mulai dingin perlahan. Fragmen-fragmen samar dari masa kecil yang hampir tidak pernah ia ingat tiba-tiba muncul sekilas di kepalanya. Lampu, terang, suara tangisan, hujan malam, dan seseorang yang menarik tangannya pergi. Kepalanya mulai terasa sakit. Qin Xiaodong langsung menyadari perubahan wajah Shen Qiao lalu memegang pundaknya pelan. Cukup dulu.
katanya dingin. Namun Shen Qiao perlahan menggeleng kecil. Matanya mulai memerah. Lalu, bagaimana aku bisa berada di rumah paman dan bibiku? Lu, Chengshan menarik napas berat. Kami juga baru tahu beberapa hari lalu. Tatapannya berubah, dingin perlahan. Setelah kau diculik, seseorang menjualmu secara ilegal ke daerah kecil di Jiangcheng. Paman dan bibimu mengambilmu karena uang kompensasi kematian ayah angkatmu. Shen Qiao langsung membeku mendengar itu. Selama ini ia selalu percaya bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan biasa dan keluarganya merawatnya karena kasihan. Namun ternyata, bahkan semua itu pun penuh kebohongan. Air mata mulai jatuh perlahan dari mata Shen Qiao tanpa ia sadari. Jadi, suaranya pecah kecil. Selama ini, aku bukan anak yang dibuang. Lu Wenxin langsung berdiri lalu berjalan mendekat dengan tubuh gemetar. Tidak pernah, katanya sambil menangis keras. Ibu mencarimu setiap hari, setiap tahun. Wanita itu bahkan hampir jatuh, berlutut di depan Shen Qiao karena emosinya sendiri. Maaf karena ibu terlambat menemukanmu. Qin Xiaodong langsung menahan tubuh Lu Wenxin sebelum benar-benar jatuh. Tatapannya tetap dingin, tetapi kali ini tidak lagi penuh penolakan seperti sebelumnya. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa penderitaan wanita itu nyata. Shen Qiao sendiri sudah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam rasa rendah diri karena percaya dirinya dibuang oleh keluarga kandungnya sendiri. Namun sekarang tiba-tiba semua keyakinan itu hancur. Begitu saja, dadanya terasa sakit hingga hampir sulit bernapas. Di tengah suasana emosional itu, tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari dekat pintu masuk. Semua orang refleks menoleh. Seorang pelayan berdiri membeku sambil menjatuhkan nampan teh. Karena terkejut melihat situasi di ruangan. Namun perhatian Qin Xiaodong langsung berubah tajam. Dalam sekejap, tatapannya berhenti pada sebuah bayangan samar di luar jendela besar ruang tamu. Hanya sepersekian detik, tetapi instingnya langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. Semua, mundur, bentaknya tiba-tiba keras. Hampir bersamaan dengan itu suara ledakan keras memecah. Udara luar rumah, kaca jendela ruang tamu pecah berhamburan ketika sebuah benda logam dilempar dari taman belakang langsung ke dalam ruangan. Mata Qin Xiaodong langsung berubah gelap. Tanpa berpikir ia menarik Shen Qiao ke dalam pelukannya dan membalikkan tubuh. Melindunginya sepenuhnya tepat sebelum ledakan kedua mengguncang seluruh rumah keluarga Qin. Suara ledakan itu mengguncang seluruh rumah keluarga Qin begitu keras hingga lampu kristal di langit-langit ikut bergetar hebat. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah seperti hujan tajam yang memantulkan cahaya dingin. Shen Qiao bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi ketika tubuh Qin Xiaodong sudah lebih dulu menutupi dirinya sepenuhnya. Aroma samar parfum pria itu bercampur dengan debu dan asap memenuhi napasnya sementara suara bentakan para pengawal langsung menggema di seluruh rumah. Lindungi Nyonya Qin, tangkap semua orang di luar. Suasana seketika berubah kacau. Beberapa pelayan menjerit ketakutan sementara Lu Wenxin refleks memeluk dadanya sendiri dengan wajah pucat. Ledakan kedua tadi ternyata bukan bom besar, melainkan semacam granat kejut yang sengaja digunakan untuk menciptakan kekacauan. Namun, meski begitu, suara dentumannya cukup membuat telinga berdenging dan ruangan dipenuhi asap tipis. Qin Xiaodong tetap memeluk Shen Qiao erat sambil menundukkan kepalanya melindungi bagian belakang leher gadis itu dari serpihan kaca. Tatapannya sendiri sudah berubah sangat mengerikan. Begitu suara ledakan mereda, ia langsung mengangkat kepala dengan wajah dingin, penuh amarah yang hampir tidak bisa disembunyikan lagi. Bawa semua orang keluar dari sini sekarang, bentaknya keras kepada para pengawal. Beberapa pria berpakaian hitam segera bergerak, cepat mengamankan Lu Wenxin dan Lu Chengshan. Namun Shen Qiao masih belum bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya gemetar hebat di dalam pelukan Qin Xiaodong. Suara ledakan tadi memicu sesuatu di dalam ingatannya. Kepalanya mulai terasa sakit luar biasa. Potongan-potongan bayangan lama kembali muncul semakin jelas di benaknya. Hujan deras, lorong gelap, tangisan seorang wanita, dan suara ledakan samar di malam saat ia diculik dulu. Napas Shen Qiao langsung menjadi tidak teratur. Tangannya tanpa sadar mencengkeram kuat baju Qin Xiaodong. Paman, suaranya
Bergetar kecil, Qin Xiaodong segera menunduk menatapnya. Wajah Shen Qiao terlihat sangat pucat. Kepalaku sakit. Tatapan Qin Xiaodong langsung berubah cemas. Ia segera mengangkat Shen Qiao ke dalam pelukannya tanpa peduli siapapun yang ada di sekitar mereka. Siapkan mobil sekarang. Perintahnya dingin. Namun tepat ketika ia hendak membawa Shen Qiao keluar, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Semua orang langsung membeku sesaat. Para pengawal Qin langsung membalas bergerak cepat sambil menutup seluruh akses menuju ruang tamu. Salah satu bawahan berlari masuk dengan napas memburu. Tuan Qin, ada penyerang di taman belakang. Mata Qin Xiaodong langsung menyipit tajam. Berapa orang? Belum diketahui pasti. Shen Qiao, yang masih dipeluk Qin Xiaodong mulai gemetar semakin kuat mendengar suara tembakan di luar. Penglihatannya yang kabur membuat suasana terasa lebih menakutkan. Ia hanya bisa mendengar suara langkah kaki, teriakan para pengawal, dan dentuman kaca pecah di berbagai sisi rumah. Untuk pertama kalinya sejak bersama Qin Xiaodong, Shen Qiao benar-benar merasakan betapa berbahayanya dunia pria itu sebenarnya. Qin Xiaodong menatap wajah pucat Shen Qiao beberapa detik lalu langsung mengambil keputusan tanpa ragu. Bawa nenek dan keluarga Lu ke ruang bawah tanah, suaranya rendah penuh tekanan. Tak seorang pun boleh mendekati Shen Qiao. Sekretarisnya langsung mengangguk cepat, namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara tawa kecil tiba-tiba terdengar samar dari speaker rumah yang entah sejak kapan diretas. Semua orang langsung terdiam. Suara seorang pria asing terdengar dingin dan penuh ejekan. Tuan Qin benar-benar melindungi istrinya dengan baik. Mata Qin Xiaodong langsung berubah gelap total. Keluar, katanya dingin. Pria itu tertawa pelan. Aku hanya ingin menyapa putri keluarga Lu yang akhirnya ditemukan kembali setelah 20 tahun. Tubuh Lu Chengshan langsung menegang mendengar itu. Bahkan wajahnya berubah sangat buruk. Sementara Qin Xiaodong perlahan menyadari bahwa target sebenarnya malam ini bukan dirinya, melainkan Shen Qiao. Ruangan menjadi semakin sunyi dan menekan. Shen Qiao masih berada dalam pelukan Qin Xiaodong, sambil mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. Namun saat mendengar pria asing itu menyebut dirinya putri keluarga Lu, dadanya justru terasa semakin tidak tenang. Lu Chengshan melangkah maju dengan wajah dingin penuh kewaspadaan. Siapa kau? Bentaknya keras. Suara pria itu kembali terdengar santai dari speaker. Tuan Lu benar-benar mudah lupa. Tawa rendah terdengar, samar sebelum suaranya berubah jauh lebih dingin. 20 tahun lalu kalian gagal menjaga putri kalian, dan sekarang kalian pikir masih bisa menjaganya. Wajah Lu Wenxin langsung kehilangan warna. Tubuhnya hampir roboh kalau Zhou yang tidak segera menopangnya. Qin Xiaodong sendiri tetap terlihat tenang di luar, tetapi aura membunuh di matanya semakin jelas terasa. Cari sumber suara itu, katanya singkat kepada bawahannya. Beberapa teknisi keamanan segera bergerak, namun suara pria itu terdengar lagi lebih cepat. Tidak perlu repot, aku sudah pergi. Lalu, sambungan speaker langsung terputus. Pada saat bersamaan, suara tembakan di luar juga tiba-tiba berhenti total. Seluruh rumah mendadak sunyi dalam cara yang jauh lebih menyeramkan. Salah satu pengawal masuk dengan wajah tegang. Tuan Qin, mereka mundur. Qin Xiaodong langsung mengerti. Serangan malam ini memang bukan untuk membunuh siapapun. Mereka hanya ingin memberi peringatan. Dan fakta itu justru jauh lebih berbahaya. Shen Qiao yang masih bersandar di dadanya perlahan mengangkat wajah dengan mata sedikit berkaca-kaca. Semua ini karena aku. Suaranya kecil dan tidak stabil. Qin Xiaodong langsung menatapnya tajam. Jangan bicara omong kosong. Namun Shen Qiao bisa merasakan sendiri bagaimana suasana berubah setelah identitasnya sebagai putri keluarga Lu terungkap. Bahkan orang-orang yang menyerang rumah keluarga Qin tadi jelas mengetahui keberadaannya. Perasaan takut perlahan mulai memenuhi hatinya. Ia tidak takut pada bahaya untuk dirinya sendiri. Yang membuatnya takut adalah kenyataan bahwa dirinya mungkin justru membawa masalah besar ke hidup Qin Xiaodong. Tangannya perlahan mencengkeram lengan pria itu lebih erat. Paman, bisiknya lirih. Kalau aku benar-benar membawa masalah. Qin Xiaodong langsung memotong dingin sebelum Shen Qiao selesai bicara.
Shen Qiao, tatapannya begitu dalam hingga membuat Shen Qiao terdiam. Selama aku hidup, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhmu. Nafas Shen Qiao langsung tertahan. Bahkan di tengah situasi seperti ini, Qin Xiaodong tetap berdiri di depannya tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan. Dadanya tiba-tiba terasa sangat sesak oleh emosi yang sulit ditahan. Sementara itu Lu Chengshan memandang Qin Xiaodong cukup lama dengan tatapan rumit. Sebagai kepala keluarga, ia sangat memahami apa arti kalimat tadi. Qin Xiaodong baru saja menyatakan secara terangan bahwa dirinya siap melindungi Shen Qiao bahkan jika harus melawan siapapun yang berada di belakang semua ini. Tak lama kemudian seluruh keluarga dipindahkan ke area aman di bagian dalam rumah keluarga Qin. Para dokter pribadi dipanggil untuk memeriksa Shen Qiao karena sakit kepalanya semakin parah. Qin Xiaodong sendiri tidak meninggalkan sisinya sedetik pun. Ia duduk di samping ranjang sambil memegang tangan Shen Qiao erat ketika dokter memeriksa kondisinya. Setelah beberapa saat, dokter akhirnya berkata pelan, Nyonya Qin mengalami tekanan emosional terlalu besar hari ini. Kemungkinan ingatan masa kecilnya mulai terpicu kembali. Wajah Qin Xiaodong langsung sedikit berubah. Apa itu berbahaya? Dokter menggeleng hati-hati. Belum tentu. Tapi kalau memorinya benar-benar kembali, mungkin akan ada trauma yang ikut muncul. Shen Qiao yang berbaring diam, perlahan membuka mata sedikit. Pandangannya masih kabur. Tetapi ia bisa merasakan genggaman Qin Xiaodong di tangannya tidak pernah lepas sejak tadi. Ia menatap samar wajah pria itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata sangat pelan, Paman. Qin Xiaodong langsung menunduk, mendekat. Aku di sini. Shen Qiao menggigit bibir kecil. Kalau suatu hari nanti ternyata aku benar membawa bahaya untukmu, apa kau akan menyesal menikah denganku? Ruangan langsung sunyi. Qin Xiaodong memandangnya lama sekali tanpa berkedip. Lalu perlahan ia mengangkat tangan dan menyentuh rambut Shen Qiao dengan sangat lembut. Dengar baik-baik, suaranya rendah namun sangat jelas. Di hidupku, satu-satunya hal yang tidak akan pernah kusesali adalah memilikimu. Air mata Shen Qiao langsung jatuh begitu saja mendengar kalimat itu. Namun kali ini, bukan karena sedih atau takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa ada seseorang yang memilih dirinya tanpa ragu sedikit pun, bahkan setelah mengetahui semua bahaya yang mungkin datang bersamanya. Malam itu hujan mulai turun perlahan di luar rumah keluarga Qin, membuat seluruh suasana terasa semakin dingin dan menekan. Cahaya lampu taman yang biasanya hangat kini terlihat samar di balik tirai air yang turun tanpa henti. Di dalam kamar, Shen Qiao akhirnya tertidur karena obat penenang ringan dari dokter. Tetapi tidurnya sama sekali tidak tenang. Keningnya terus berkerut kecil seolah sedang bermimpi buruk. Tangannya bahkan masih menggenggam erat ujung lengan Qin Xiaodong. Seperti takut pria itu menghilang saat ia membuka mata nanti. Qin Xiaodong duduk diam di sisi ranjang tanpa bergerak sedikit pun. Jasnya sudah dilepas sejak lama. Tetapi aura dingin di sekelilingnya justru semakin berat. Tatapannya tidak pernah meninggalkan wajah Shen Qiao sejak dokter mengatakan kemungkinan memorinya mulai kembali. Beberapa kali Shen Qiao terlihat gelisah dalam tidur sambil berbisik lirih tidak jelas. Kadang ia menyebut kata ibu, kadang meminta seseorang jangan meninggalkannya. Setiap mendengar itu, mata Qin Xiaodong menjadi semakin gelap sedikit demi sedikit. Di luar kamar, Lu Wenxin berdiri sambil menutup mulutnya sendiri, menahan tangis ketika mendengar suara putrinya dari dalam kamar. Tubuh wanita itu terus gemetar. Sejak tadi, selama bertahun-tahun ia selalu membayangkan seperti apa kehidupan anaknya setelah diculik. Tetapi mendengar Shen Qiao menangis dalam tidur saja sudah cukup membuat hatinya terasa hancur. Lu Chengshan berdiri di samping istrinya dengan wajah jauh lebih suram daripada biasanya. Sebagai kepala keluarga Lu, ia sudah menghadapi terlalu banyak badai dalam hidupnya. Tetapi malam ini adalah pertama kalinya ia merasa begitu tidak berdaya. Putri yang mereka cari selama 20 tahun ternyata hidup menderita tepat di bawah mata mereka tanpa pernah mereka ketahui. Zhou yang berdiri agak jauh juga tampak diam sejak tadi. Tidak ada lagi ekspresi santai di wajahnya. Matanya terus tertuju ke arah kamar Shen Qiao dengan rasa bersalah.
yang perlahan tumbuh semakin besar. Jika ia lebih cepat menyadari tanda lahir itu, mungkin Shen Qiao tidak perlu mengalami semua bahaya malam ini. Suasana hening itu akhirnya pecah ketika salah satu bawahan Qin Xiaodong datang tergesa lalu berhenti di depan pintu dengan wajah serius. Tuan Qin. Qin Xiaodong perlahan berdiri lalu keluar kamar sambil menutup pintu pelan agar tidak membangunkan Shen Qiao. Begitu berada di lorong, ekspresinya langsung berubah dingin. Sepenuhnya, apa hasilnya? Tanyanya rendah. Bawahan itu menyerahkan sebuah tablet. Kami menemukan jejak kelompok yang menyerang tadi malam. Mata Qin Xiaodong menyipit tajam. Ketika melihat simbol kecil di layar, Lu Chengshan yang ikut mendekat langsung berubah wajah. Begitu melihat simbol itu, keluarga Gu, gumamnya pelan. Suasana lorong langsung menjadi jauh lebih berat. Qin Xiaodong mengangkat mata perlahan menatap Lu Chengshan. Kalian mengenal mereka? Lu Chengshan terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Wajah pria parubaya itu kini terlihat sangat dingin. 20 tahun lalu, suaranya rendah penuh tekanan. Keluarga Gu adalah salah satu pihak yang paling curiga terlibat dalam penculikan putriku. Mata Qin Xiaodong langsung berubah semakin gelap. Kenapa? Lu Chengshan mengepalkan tangannya perlahan. Karena saat itu keluarga Lu dan keluarga Gu sedang bersaing besar di ibu kota. Banyak proyek dan kekuasaan diperebutkan. Setelah putriku hilang, posisi keluargaku langsung goyah. Lu Wenxin menutup matanya sambil menahan air mata lagi. Kami tidak pernah punya bukti. Suaranya gemetar kecil, tapi aku selalu merasa mereka yang mengambil anakku. Zhou Yangyang mendengar itu langsung mengerutkan alis. Kalau memang benar keluarga Gu yang menculik Shen Qiao dulu, tatapannya berubah serius. Kenapa mereka baru bergerak sekarang? Ruangan kembali sunyi beberapa detik. Qin Xiaodong berdiri diam sambil memikirkan semuanya dengan cepat. Lalu perlahan sebuah kemungkinan mulai terbentuk di pikirannya. Karena mereka baru tahu Shen Qiao masih hidup, semua orang langsung membeku. Tatapan Qin Xiaodong semakin dingin. Sedikit demi sedikit, dulu Shen Qiao hanyalah anak hilang yang tidak diketahui keberadaannya. Tapi, sekarang identitasnya mulai terungkap. Ia menatap layar tablet lagi. Dan keberadaannya bisa mengubah banyak hal. Lu Chengshan langsung memahami maksudnya. Jika Shen Qiao benar-benar kembali sebagai putri keluarga Lu, maka posisi keluarga Lu di ibu kota akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, fakta bahwa pewaris keluarga Lu ternyata hidup selama ini bisa membuka kembali penyelidikan lama tentang penculikannya. Dan itu berarti seseorang mulai panik. Lu Wenxin langsung memucat. Mereka akan menyakiti Xiao Rou lagi. Qin Xiaodong langsung menjawab, dingin tanpa ragu sedikit pun. Tidak akan kubiarkan. Suaranya tenang, tetapi justru membuat semua orang terdiam. Bahkan Lu Chengshan memandang pria muda itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, sekarang aku mengerti kenapa putriku memilihmu. Qin Xiaodong tidak menjawab. Tatapannya kembali mengarah ke pintu kamar tempat Shen Qiao tertidur. Aura dingin di wajahnya perlahan berubah jauh lebih dalam. Ia tidak peduli siapa yang berdiri di belakang semua ini. Selama Shen Qiao berada di sisinya, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Di dalam kamar, Shen Qiao mulai bergerak gelisah dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi dahinya sementara napasnya terdengar semakin tidak stabil. Dalam mimpinya, potongan-potongan kenangan lama mulai muncul semakin jelas. Ia melihat dirinya kecil berdiri di tengah pesta besar. Penuh lampu terang, banyak orang tertawa di sekelilingnya. Seorang wanita cantik memegang tangannya sambil tersenyum hangat. Lalu tiba-tiba semuanya berubah kacau. Suara teriakan, langkah kaki terburu-buru, dan seseorang bertubuh tinggi menariknya paksa menjauh dari keramaian. Shen Qiao kecil menangis ketakutan sambil memanggil ibunya. Tetapi mulutnya langsung ditutup kain dingin. Setelah itu hanya ada suara hujan deras dan mobil yang melaju cepat di malam gelap. Tubuh Shen Qiao di atas ranjang mulai gemetar hebat. Ibu, bisiknya lirih dalam tidur. Qin Xiaodong yang baru masuk kamar langsung berubah wajah melihat kondisinya. Ia segera duduk di sisi ranjang lalu menggenggam tangan Shen Qiao erat. Shen Qiao, panggilnya pelan. Namun Shen Qiao justru semakin gelisah.
Air matanya mulai jatuh di tengah tidurnya sendiri. Jangan, suaranya pecah kecil. Aku takut. Mata Qin Xiaodong langsung menggelap penuh rasa sakit yang jarang terlihat di wajahnya. Ia segera menarik Shen Qiao ke dalam pelukannya perlahan sambil membelai rambutnya. Aku di sini, bisiknya rendah dekat telinganya. Tak ada yang akan menyakitimu lagi. Entah karena mendengar suara Qin Xiaodong atau merasakan pelukannya, napas Shen Qiao perlahan mulai tenang sedikit demi sedikit. Namun tepat ketika Qin Xiaodong mengira ia sudah kembali tidur lebih nyenyak, Shen Qiao tiba-tiba membuka mata sambil menangis tanpa sadar. Pandangannya masih kabur karena baru bangun mendadak, tetapi begitu melihat siluet Qin Xiaodong di depannya, ia langsung memeluk pria itu erat sekali. Paman, suaranya gemetar penuh ketakutan seperti anak kecil. Jangan tinggalkan aku. Kalimat sederhana itu langsung menghantam hati Qin Xiaodong jauh lebih keras daripada ancaman manapun malam ini. Tubuhnya sedikit menegang sebelum akhirnya ia membalas pelukan Shen Qiao dengan sangat erat. Tangannya perlahan mengusap punggung gadis itu penuh perlindungan. Aku tidak akan pergi, suaranya rendah dan tegas. Selamanya, namun jauh di luar rumah keluarga Qin, di sebuah gedung tinggi yang gelap di pusat kota, seorang pria sedang berdiri di depan jendela besar sambil memegang gelas anggur merah. Cahaya kota memantul samar di wajah tampannya yang dingin dan tajam. Di belakangnya, beberapa pria berpakaian hitam berdiri menunduk penuh hormat. Jadi, pria itu akhirnya berbicara pelan sambil tersenyum tipis. Putri keluarga Lu ternyata benar-benar masih hidup. Salah satu bawahannya segera menjawab hati-hati. Dan sekarang dia berada di bawah perlindungan Qin Xiaodong. Pria itu tertawa kecil sangat pelan, menarik. Ia meminum sedikit anggurnya sebelum menatap layar tablet yang menampilkan foto Shen Qiao saat keluar rumah sakit beberapa hari lalu. Tatapannya perlahan berubah aneh, seolah sedang mengenang sesuatu yang sangat lama. 20 tahun, gumamnya lirih. Aku akhirnya menemukanmu lagi. Senyum di bibirnya perlahan melebar, tetapi justru terasa jauh lebih menyeramkan daripada kemarahan siapapun malam itu. Pagi berikutnya suasana rumah keluarga Qin berubah jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Tidak ada lagi suara para desainer yang sibuk mondar-mandir atau pembicaraan hangat soal persiapan pernikahan. Seluruh rumah kini dijaga ketat oleh pengawal pribadi Qin Xiaodong. Bahkan setiap sudut taman dipenuhi pemeriksaan keamanan sejak serangan tadi malam. Shen Qiao yang baru bangun perlahan membuka matanya dengan kepala masih terasa sedikit berat. Cahaya matahari pagi masuk samar melalui tirai putih kamar, membuat pandangannya yang mulai pulih terlihat jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Namun hal pertama yang ia sadari bukanlah cahaya itu, melainkan seseorang yang masih memegang tangannya erat sejak semalam. Qin Xiaodong duduk di samping ranjang dengan mata tertutup ringan, seolah tertidur sebentar dalam posisi duduk karena menemani Shen Qiao sepanjang malam. Rambut hitamnya sedikit berantakan dan wajah dinginnya terlihat jauh lebih lelah daripada biasanya. Shen Qiao membeku memandang pria itu diam-diam. Dadanya perlahan terasa hangat sekaligus nyeri. Ia tahu Qin Xiaodong hampir tidak tidur sejak semalam. Bahkan saat dirinya terbangun karena mimpi buruk berkali-kali, pria itu selalu ada di sampingnya tanpa pernah menunjukkan rasa tidak sabar sedikit pun. Shen Qiao menunduk perlahan, melihat tangan besar Qin Xiaodong yang menggenggam jemarinya begitu erat seolah takut ia menghilang lagi. Hidungnya tiba-tiba terasa sedikit asam. Untuk sesaat ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas semua perlindungan yang diberikan pria ini padanya. Saat Shen Qiao sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, Qin Xiaodong perlahan membuka mata. Tatapannya yang tadinya dingin langsung sedikit melunak begitu melihat Shen Qiao sudah bangun. Masih sakit kepala? Tanyanya rendah sambil otomatis menyentuh dahinya memeriksa suhu tubuhnya. Shen Qiao menggeleng kecil. Sudah lebih baik. Qin Xiaodong menatapnya beberapa detik penuh perhatian sebelum akhirnya menghela napas pelan seperti baru bisa sedikit tenang. Dokter bilang, kau harus istirahat beberapa hari. Shen Qiao menggigit bibir kecil. Paman, suaranya pelan. Apa? Aku benar-benar putri keluarga Lu. Ruangan langsung hening beberapa saat. Qin Xiaodong tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap wajah Shen Qiao lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Rendah, apa kau takut?" Shen Qiao terdiam cukup lama lalu perlahan mengangguk kecil. "Aku takut, semua ini hanya mimpi." Suaranya semakin lirih. "Kalau nanti ternyata mereka salah orang." Qin Xiaodong langsung mengangkat dagunya perlahan hingga mata mereka bertemu. "Mereka tidak mungkin salah." Shen Qiao menatap samar wajah pria di depannya. "Kenapa kau begitu yakin?" Qin Xiaodong terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. "Karena hanya keluarga seperti mereka yang bisa melahirkan seseorang sebaik dirimu." Kalimat sederhana itu langsung membuat mata Shen Qiao memanas lagi. Wajahnya perlahan memerah kecil. Di saat seperti ini pun Qin Xiaodong masih bisa membuat jantungnya berdebar tidak karuan hanya dengan beberapa kata. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk pelan dan Lu Wenxin masuk sambil membawa semangkuk bubur hangat. Begitu melihat Shen Qiao sudah bangun, mata wanita itu langsung memerah lagi. Tanpa bisa ditahan, ia berdiri kaku beberapa langkah dari ranjang seperti takut mendekat terlalu jauh. Akan membuat Shen Qiao merasa tidak nyaman. Shen Qiao sendiri langsung ikut menegang. Situasi di antara mereka terasa sangat canggung sekaligus emosional. Lu Wenxin menatap wajah Shen Qiao cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil sambil menahan tangis. "Aku membuat bubur sendiri." Suaranya gemetar lembut. "Dulu waktu kecil kau paling suka bubur labu." Shen Qiao langsung membeku mendengar itu. Entah kenapa dadanya terasa sesak tiba-tiba. Ia sama sekali tidak ingat masa kecilnya. Tetapi aroma bubur hangat itu memang terasa anehnya familiar. Lu Wenxin perlahan mendekat lalu duduk hati-hati di dekat ranjang. Tangannya masih sedikit gemetar ketika mengaduk bubur itu pelan agar tidak terlalu panas. "Kalau kau tidak suka, ibu bisa buat yang lain," katanya cepat seolah takut Shen Qiao menolak dirinya. Qin Xiaodong yang melihat semuanya perlahan berdiri. "Aku keluar sebentar." Shen Qiao langsung refleks memegang ujung lengan bajunya tanpa sadar. Qin Xiaodong menoleh sedikit. Tatapan Shen Qiao terlihat panik kecil seperti takut ditinggalkan sendirian dalam situasi canggung ini. Sudut mata Qin Xiaodong perlahan melembut. Ia mengusap kepala Shen Qiao ringan sebelum berkata rendah, "Aku ada di luar." Baru setelah Shen Qiao perlahan melepaskan tangannya, Qin Xiaodong keluar kamar dengan tenang. Begitu pintu tertutup, suasana langsung kembali sunyi. Lu Wenxin menunduk sambil memegang mangkuk bubur itu erat-erat. "Maaf," katanya tiba-tiba lirih. "Ibu tahu semuanya terlalu mendadak. Untukmu." Shen Qiao menatap wanita di depannya perlahan. Untuk pertama kali ia benar-benar memperhatikan wajah Lu Wenxin dengan jelas. Bentuk mata mereka sangat mirip. Bahkan senyum kecil wanita itu terasa anehnya hangat dan akrab. Hidung Shen Qiao mulai terasa panas lagi. "Kenapa?" Suaranya pelan dan bergetar. "Kenapa ibu masih mencariku selama itu?" Air mata Lu Wenxin langsung jatuh lagi. Wanita itu tertawa kecil di sela tangisnya sendiri. "Karena kau anak ibu," jawabnya lirih. "Mana mungkin ibu menyerah mencarimu." Kalimat itu langsung menghancurkan sisa pertahanan di hati Shen Qiao. Selama hidupnya ia selalu iri melihat orang lain dipeluk dan dicintai keluarga mereka. Ia selalu berpikir dirinya tidak pantas mendapatkan semua itu. Namun sekarang tiba-tiba ada seseorang menangis hanya karena dirinya terluka. Shen Qiao menunduk cepat karena air matanya mulai jatuh tanpa bisa dihentikan. Melihat itu, Lu Wenxin panik sendiri. "Jangan menangis. Ibu salah bicara lagi ya." Shen Qiao buru-buru menggeleng sambil menyeka matanya. Namun beberapa detik kemudian ia tiba-tiba berkata sangat pelan, hampir seperti bisikan kecil yang takut didengar. "Ibu." Tubuh Lu Wenxin langsung membeku total. Mangkok di tangannya bahkan hampir jatuh. Matanya melebar penuh tidak percaya sebelum air mata langsung mengalir semakin deras. "Xiao Rou." Suaranya pecah penuh haru. Shen Qiao sendiri langsung ikut menangis lebih keras setelah memanggil kata itu untuk pertama kali dalam hidupnya. Di luar kamar, Qin Xiaodong berdiri diam di dekat jendela lorong sambil mendengarkan suara tangis pelan dari dalam kamar. Tanpa masuk mengganggu, tatapannya perlahan melembut. Tetapi hanya sesaat sebelum sekretarisnya datang tergesa dengan wajah serius. "Tuan Qin." Qin Xiaodong langsung kembali dingin. "Ada apa?"
Sekretaris itu menelan ludah sebelum berkata pelan. Kami menemukan identitas pria yang berbicara melalui speaker tadi malam. Mata Qin Xiaodong langsung menyipit tajam. Siapa? Sekretaris itu menyerahkan foto seorang pria tampan berwajah dingin. Dengan senyum samar yang justru terlihat menyeramkan. Namanya Gu Yanshen. Suasana di lorong langsung terasa lebih berat. Dia pewaris utama keluarga Gu. Qin Xiaodong memandang foto itu beberapa detik tanpa ekspresi. Namun aura di matanya perlahan berubah semakin gelap. Sekretarisnya melanjutkan hati-hati. Dan menurut informasi lama, dia kemungkinan besar orang terakhir yang terlihat dekat lokasi penculikan Nona Lu 20 tahun lalu. Qin Xiaodong akhirnya tersenyum tipis. Namun senyum itu sama sekali tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Jadi, akhirnya tikus itu keluar juga. Angin pagi bertiup pelan melalui jendela terbuka sementara mata Qin Xiaodong perlahan dipenuhi niat membunuh yang semakin jelas. Kali ini siapapun yang berani menyentuh Shen Qiao, ia tidak akan memberi kesempatan kedua lagi. Siang itu rumah keluarga Qin kembali dipenuhi suasana aneh yang sulit dijelaskan. Setelah tangisan panjang antara Shen Qiao dan Lu Wenxin tadi pagi, hubungan mereka perlahan mulai mencair. Tetapi justru itulah yang membuat hati Shen Qiao semakin tidak tenang. Semakin banyak perhatian dan kasih sayang yang ia rasakan dari keluarga kandungnya, semakin besar pula rasa takut di dalam dirinya. Ia takut semua ini akan hilang lagi suatu hari nanti. Saat ini Shen Qiao duduk di taman belakang rumah bersama Lu Wenxin sambil ditemani angin siang yang lembut. Penglihatannya kini jauh lebih baik dibanding beberapa hari lalu. Ia sudah mulai bisa melihat warna bunga-bunga di taman dengan cukup jelas, meski sesekali masih tampak kabur. Lu Wenxin duduk di sampingnya, sambil terus memperhatikan wajah putrinya diam-diam, seolah belum puas memastikan bahwa Shen Qiao benar-benar ada di depan matanya sekarang. Waktu kecil, suara wanita itu lembut, penuh nostalgia. Kau sangat suka bermain hujan. Shen Qiao menoleh perlahan. Benarkah? Lu Wenxin tersenyum kecil sambil mengangguk. Setiap hujan turun, kau pasti kabur dari pengasuhmu, lalu berlari ke taman. Ayahmu sampai harus mengejarmu sambil marah-marah. Shen Qiao mendengarkan diam-diam. Anehnya, saat mendengar cerita itu, beberapa bayangan samar benar mulai muncul di kepalanya. Seorang pria tinggi menggendong anak kecil yang tertawa riang di tengah hujan, aroma tanah basah, dan suara wanita yang terus tertawa lembut dari kejauhan. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Aku, Shen Qiao memegang pelipisnya pelan. Aku seperti pernah melihat itu. Mata Lu Wenxin langsung memerah penuh harapan. Apa kau ingat sesuatu? Shen Qiao menggeleng kecil, hanya sedikit. Namun itu saja sudah cukup membuat Lu Wenxin hampir menangis lagi. Ia buru-buru memegang tangan Shen Qiao erat. Tidak apa-apa, katanya lembut. Tidak perlu memaksa diri mengingat semuanya sekarang. Shen Qiao menatap tangan mereka yang saling menggenggam cukup lama. Hatinya terasa hangat dalam cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba ia benar-benar ingin percaya bahwa dirinya memang memiliki keluarga yang mencintainya sejak awal. Namun tepat saat suasana mulai sedikit tenang, langkah kaki cepat terdengar dari arah rumah utama. Salah satu pengawal pribadi Qin Xiaodong datang dengan wajah serius. Nyonya Qin. Shen Qiao langsung menoleh. Ada apa? Pengawal itu terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Tuan Qin meminta Anda masuk sekarang juga. Shen Qiao sedikit bingung melihat ekspresi tegang pria itu. Tanpa sadar perasaan tidak enak kembali muncul di dadanya. Saat Shen Qiao masuk ke ruang kerja utama Qin Xiaodong, suasana di dalam ruangan langsung membuat langkahnya berhenti. Qin Xiaodong berdiri di dekat meja besar dengan wajah sangat dingin sementara beberapa bawahannya tampak tegang berdiri di sisi ruangan. Bahkan Lu Chengshen yang biasanya tenang kini terlihat muram. Begitu melihat Shen Qiao masuk, tatapan Qin Xiaodong langsung sedikit berubah lembut sebelum kembali dingin beberapa detik kemudian. Duduk di sini, katanya rendah sambil menarik kursi di dekatnya. Shen Qiao menurut perlahan, sambil menatap semua orang dengan bingung. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada yang langsung menjawab, hingga akhirnya Qin Xiaodong menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke hadapannya.
Ini baru dikirim 1 jam lalu. Shen Qiao perlahan membuka amplop itu dengan jantung mulai berdegup tidak tenang. Namun begitu melihat isi di dalamnya, wajahnya langsung pucat seketika. Itu foto dirinya. Banyak sekali. Foto saat ia berjalan keluar kampus dulu. Saat berada di rumah sakit. Bahkan beberapa foto ketika ia sedang duduk sendirian di taman rumah keluarga Qin. Pagi tadi, semua diambil diam-diam dari kejauhan. Tangan Shen Qiao langsung mulai gemetar hebat. Di bagian paling bawah ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan rapi. Aku sudah menemukanmu lagi. Nafas Shen Qiao langsung tercekat. Ruangan terasa mendadak dingin. Qin, Xiaodong segera mengambil foto-foto itu dari tangan Shen Qiao sebelum gadis itu semakin panik. Matanya kini benar-benar dipenuhi amarah dingin yang sangat menakutkan. Pengawasan, keamanan rumah akan diperketat mulai sekarang. Suaranya rendah penuh tekanan. Shen Qiao, tidak boleh keluar sendirian. Lu Wenxin langsung memucat melihat semua foto tadi. Tubuhnya gemetar sambil memegang dadanya sendiri. Mereka benar-benar mengawasi Xiao Rou. Zhou, yang mengepalkan tangannya kuat-kuat. Orang ini sengaja bermain dengan mental kita. Namun, Shen Qiao sudah tidak lagi mendengar percakapan mereka dengan jelas. Matanya terus terpaku pada tulisan kecil di kertas itu. Aku sudah menemukanmu lagi. Kalimat itu terasa sangat aneh. Seolah orang yang mengirimnya bukan sekadar musuh biasa, melainkan seseorang yang memang mengenalnya sejak lama. Tiba-tiba kepalanya kembali terasa sakit. Bayangan samar muncul lagi di pikirannya. Hujan deras. Seorang anak kecil menangis di dalam mobil gelap. Dan suara seorang anak laki-laki yang tertawa pelan di dekatnya. Akhirnya aku punya boneka sendiri. Shen Qiao langsung memegangi kepalanya kuat-kuat sambil gemetar. Qin Xiaodong seketika berubah wajah lalu segera berlutut di depannya. Shen Qiao menutup matanya erat-erat. Napasnya mulai memburu. Aku mendengar suara. Bisiknya gemetar. Semua orang langsung tegang. Qin Xiaodong segera memegang wajah Shen Qiao lembut. Lihat aku. Shen Qiao perlahan membuka matanya yang mulai berkaca-kaca. Paman, suaranya pecah kecil. Aku takut. Tanpa ragu Qin Xiaodong langsung menarik Shen Qiao ke dalam pelukannya di depan semua orang. Tangannya membelai belakang kepala gadis itu perlahan penuh perlindungan. Tidak apa-apa, bisiknya rendah. Dekat telinganya, aku di sini. Namun jauh di dalam matanya sendiri. Amarah Qin Xiaodong kini sudah hampir tidak bisa ditekan lagi. Sore harinya hujan kembali turun membasahi kota Jiangcheng ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung tua yang tampak kosong di pinggir kota. Qin Xiaodong turun perlahan dari mobil. Dengan wajah dingin mematikan, beberapa pengawal langsung mengikuti di belakangnya tanpa suara. Salah satu bawahan membuka pintu besi tua gedung itu dan seorang pria langsung terlihat berlutut di tengah ruangan dengan wajah babak belur. Pria itu adalah salah satu kaki tangan yang tertangkap setelah serangan di rumah keluarga Qin tadi malam. Begitu melihat Qin Xiaodong masuk, tubuh pria itu langsung gemetar hebat. Langkah Qin Xiaodong terdengar pelan di lantai beton kosong sebelum akhirnya berhenti tepat di depan pria tersebut. Siapa yang menyuruhmu? Tanyanya datar. Pria itu menelan ludah keras. Aku tidak tahu. Tatapan Qin Xiaodong tidak berubah sedikit pun. Kesempatanmu tinggal sekali. Aura dingin di ruangan itu langsung terasa menyesakkan. Bahkan para pengawal di belakang ikut menahan napas. Pria di lantai mulai panik. Aku benar-benar tidak tahu identitas aslinya. Teriaknya gemetar. Kami hanya menerima perintah lewat perantara. Qin Xiaodong perlahan jongkok di depannya. Tatapannya begitu dingin hingga pria itu hampir menangis ketakutan. Kalau begitu ceritakan semua yang kau tahu. Pria itu gemetar, kuat-kuat sebelum akhirnya berkata terbata. Kami hanya tahu dia dipanggil Tuan Gu. Mata Qin Xiaodong langsung menyipit tajam. Dia sangat kaya, dan semua orang takut padanya. Nafas pria itu semakin tidak teratur. Dia bilang gadis itu miliknya sejak dulu. Suasana ruangan langsung membeku total. Tatapan Qin Xiaodong berubah sangat gelap dalam sekejap. Apa maksudnya? Tanyanya pelan. Tetapi justru jauh lebih menyeramkan. Pria itu langsung menunduk ketakutan. Aku tidak tahu. Tapi dia bilang kalau tidak bisa memilikinya.
maka orang lain juga tidak boleh. Kalimat itu membuat seluruh aura Qin Xiaodong berubah mengerikan. Bahkan para pengawal di belakangnya langsung sadar bahwa pria bernama Gu Yanshen itu bukan hanya musuh biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih obsesif dan berbahaya tersembunyi di balik semua ini. Malam semakin larut ketika Qin Xiaodong akhirnya kembali ke rumah keluarga Qin. Begitu masuk kamar, ia langsung melihat Shen Qiao tertidur meringkuk di atas sofa sambil memeluk selimut tipis. Wajah gadis itu masih terlihat pucat setelah serangan panik tadi siang. Di samping sofa terdapat beberapa foto lama keluarga Lu yang tadi diberikan Lu Wenxin agar Shen Qiao perlahan mengenali masa kecilnya sendiri. Qin Xiaodong berdiri diam memandang semua itu cukup lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar nyata. Bukan takut kehilangan kekuasaan atau bisnisnya, tetapi takut seseorang akan merebut Shen Qiao darinya. Tatapannya perlahan melembut saat melihat Shen Qiao bergerak kecil dalam tidur sambil berbisik lirik. Memanggil namanya, Qin Xiaodong berjalan mendekat lalu berjongkok di depan sofa. Tangannya perlahan menyentuh pipi Shen Qiao dengan sangat hati-hati. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu, bisiknya pelan sambil menatap wajah gadis itu dalam-dalam. Namun tanpa mereka sadari, di gedung tinggi pusat kota, Gu Yanshen sedang duduk santai sambil melihat layar besar yang menampilkan rekaman kamera tersembunyi dari taman rumah keluarga Qin pagi tadi. Senyum tipis perlahan muncul di bibirnya ketika melihat wajah Shen Qiao yang sedang tertawa kecil bersama Lu Wenxin. Kau ternyata tumbuh jauh lebih cantik daripada yang kuingat, gumamnya lirih. Jemarinya perlahan menyentuh layar yang menampilkan wajah Shen Qiao dengan tatapan hampir gila. Tapi tidak apa-apa, senyumnya semakin dalam dan dingin. Aku akan membawamu pulang. Lagi, hujan malam membasahi kaca jendela kamar dengan suara rintik yang perlahan semakin deras. Menciptakan suasana sunyi yang menyesakkan di seluruh rumah keluarga Qin. Shen Qiao terbangun, perlahan dari tidurnya di sofa ketika merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti tubuhnya. Ia membuka mata pelan dan melihat jas Qin Xiaodong sudah berada di atas dirinya seperti selimut. Tambahan, cahaya lampu samping yang redup membuat siluet pria itu terlihat samar sedang berdiri di dekat jendela sambil menelepon seseorang dengan suara rendah dan dingin. Meski Shen Qiao tidak bisa mendengar isi percakapannya dengan jelas, ia bisa merasakan aura menekan di sekeliling. Qin Xiaodong jauh lebih berat dibanding biasanya. Bahunya terlihat tegang dan tatapannya tajam, mengarah ke hujan di luar sana. Shen Qiao perlahan duduk sambil memegang jas yang masih menyimpan aroma samar milik Qin Xiaodong. Dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Sejak semua kejadian ini dimulai, ia mulai sadar bahwa dirinya benar-benar menyeret Qin Xiaodong ke dalam masalah besar. Namun pria itu sama sekali tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun. Justru, semakin bahaya mendekat, Qin Xiaodong semakin berdiri di depannya melindunginya tanpa ragu. Pikiran itu membuat mata Shen Qiao perlahan memanas lagi. Saat ia sedang menatap punggung Qin Xiaodong diam-diam, pria itu tiba-tiba menoleh seolah langsung menyadari dirinya sudah bangun. Tatapannya yang dingin perlahan melunak sedikit. Ia segera mengakhiri panggilan telepon lalu berjalan mendekat. Kenapa bangun? Tanyanya rendah sambil duduk di samping Shen Qiao. Shen Qiao menggenggam pelan ujung jas di pangkuannya. Aku bermimpi lagi. Qin Xiaodong langsung mengerutkan alis tipis. Mimpi buruk. Shen Qiao mengangguk kecil lalu menunduk pelan. Aku melihat seorang anak laki-laki. Suaranya lirih. Dia terus tersenyum sambil melihatku menangis. Wajah Qin Xiaodong perlahan berubah semakin dingin. Ia langsung mengerti siapa yang dimaksud. Shen Qiao, Gu Yanshen. Orang itu kemungkinan besar memang mengenal Shen Qiao sejak kecil. Dan fakta itu justru membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Qin Xiaodong perlahan memegang tangan Shen Qiao erat. Jangan pikirkan dia, katanya rendah. Aku akan menyelesaikan semuanya. Shen Qiao menatap pria di depannya cukup lama sebelum akhirnya bertanya sangat pelan. Paman. Qin Xiaodong mengangkat mata. Kalau nanti aku benar-benar mengingat semuanya, dan ternyata masa laluku jauh lebih buruk daripada sekarang. Nafas Shen Qiao sedikit bergetar. Apa kau masih akan tetap di sisiku?
Mata Qin Xiaodong langsung berubah sangat dalam. Tanpa menjawab dengan kata-kata, ia tiba-tiba menarik Shen Qiao perlahan hingga duduk di pangkuannya. Shen Qiao langsung membeku kaget. Wajahnya seketika memerah karena belum pernah sedekat ini sebelumnya. Namun Qin Xiaodong hanya memeluk pinggangnya erat sambil menatap lurus ke matanya. Dengar baik-baik, suaranya rendah dan tegas di dekat wajah Shen Qiao. Apapun masa lalumu, apapun yang pernah terjadi, semuanya tidak akan mengubah satu hal. Shen Qiao menahan napas tanpa sadar. Tatapan Qin Xiaodong perlahan melembut dalam cara yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Kau tetap istriku. Kalimat itu menghantam hati Shen Qiao begitu kuat, hingga matanya langsung berkaca-kaca lagi. Sementara itu di sisi lain kota, suasana di gedung keluarga Gu jauh berbeda. Ruangan luas di lantai paling atas tampak gelap kecuali cahaya layar besar yang terus menampilkan berbagai foto Shen Qiao dari masa kecil hingga sekarang. Gu Yanshen duduk santai di kursi kulit hitam sambil memutar pelan sebuah liontin kecil di tangannya. Wajah tampannya terlihat tenang, tetapi matanya dipenuhi obsesi dingin yang semakin jelas. Salah satu bawahannya berdiri menunduk di belakangnya sambil melapor, hati-hati, Tuan Gu. Keluarga Qin sudah meningkatkan keamanan penuh. Gu Yanshen tersenyum kecil tanpa mengalihkan pandangan dari foto Shen Qiao. Aku tahu, kalau kita terus bergerak sekarang, Qin Xiaodong mungkin akan mulai menyerang balik. Tangan Gu Yanshen berhenti sesaat di udara. Senyumnya perlahan melebar tipis. Menyerang balik. Ia tertawa kecil. Sangat pelan. Dia bahkan belum tahu permainan sebenarnya. Bawahannya langsung terdiam. Gu Yanshen perlahan berdiri lalu berjalan mendekati jendela besar yang menghadap seluruh kota. Jiang Cheng. Hujan malam memantulkan cahaya kota di wajahnya yang tampak semakin dingin. 20 tahun lalu, gumamnya lirih sambil menatap liontin di tangannya. Aku sudah memilihnya. Dalam kepalanya kembali muncul bayangan seorang gadis kecil yang terus menangis ketakutan di sudut mobil hitam. Saat itu dirinya yang masih remaja duduk diam memperhatikan anak kecil itu. Cukup lama sebelum akhirnya memberikan permen sambil berkata pelan, mulai sekarang kau milikku. Senyum Gu Yanshen perlahan berubah semakin menyeramkan mengingat kenangan itu. Aku mencarimu begitu lama, bisiknya lirih pada bayangan Shen Qiao di layar. Jadi bagaimana? Mungkin aku membiarkan pria lain merebutmu. Namun tepat saat itu pintu ruangan terbuka dan seorang pria tua masuk dengan tongkat hitam di tangannya. Wajahnya keras penuh wibawa. Yanshen. Suara berat itu langsung membuat ruangan sedikit berubah dingin. Gu Yanshen perlahan menoleh. Kakek, pria tua itu melihat semua foto Shen Qiao di layar dengan wajah muram. Kau mulai kehilangan kendali lagi. Gu Yanshen tidak membantah. Tatapannya justru semakin dalam. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Pria tua itu mengetukkan tongkatnya pelan ke lantai. Jangan lupa tujuan keluarga Gu. Suasana langsung sunyi beberapa detik. Gu Yanshen akhirnya tersenyum kecil. Tentu, namun jauh di dalam matanya. Jelas terlihat bahwa Shen Qiao sudah bukan lagi sekadar bagian dari rencana keluarga. Obsesi itu kini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan berbahaya. Keesokan harinya Qin Xiaodong memutuskan membawa Shen Qiao keluar sebentar untuk pemeriksaan mata lanjutan di rumah sakit pribadi milik keluarga Qin. Meski keamanan diperketat, Shen Qiao tetap terlihat sedikit gugup sejak keluar rumah. Tangannya terus menggenggam lengan Qin Xiaodong erat sepanjang perjalanan. Namun Qin Xiaodong sama sekali tidak terlihat terganggu. Justru sesekali ia menunduk memastikan Shen Qiao baik-baik saja. Setelah pemeriksaan selesai dan dokter memastikan penglihatan Shen Qiao terus membaik, Qin Xiaodong akhirnya sedikit tenang. Dalam beberapa minggu kemungkinan penglihatan Nyonya Qin akan pulih sepenuhnya, kata dokter sambil tersenyum. Shen Qiao terlihat ikut lega mendengarnya. Namun begitu mereka keluar dari ruang pemeriksaan, langkah Qin Xiaodong tiba-tiba berhenti. Tatapannya langsung berubah dingin. Di ujung lorong rumah sakit berdiri seorang pria tinggi berpakaian hitam sambil memegang payung tertutup di tangannya. Wajah tampannya terlihat tenang dan elegan. Tetapi matanya langsung tertuju lurus pada Shen Qiao tanpa berkedip sedikit pun.
Shen Qiao yang awalnya bingung perlahan merasa jantungnya mulai berdetak tidak normal. Kepalanya kembali terasa sedikit sakit. Sosok pria itu terasa anehnya familiar. Pria tersebut perlahan tersenyum tipis. Lama tidak bertemu, suaranya rendah dan lembut. Xiao Rou, tubuh Shen Qiao langsung membeku total. Mendengar panggilan itu, tangannya tanpa sadar mencengkeram kuat lengan Qin Xiaodong. Sementara aura Qin Xiaodong berubah sangat mengerikan hanya dalam 1 detik. Tatapannya, penuh niat membunuh menatap pria di depan mereka. Gu Yanshen, udara di lorong rumah sakit seakan langsung membeku ketika kedua pria itu saling menatap tanpa sedikit pun mundur. Namun, Gu Yanshen sama sekali tidak memedulikan Qin Xiaodong. Seluruh perhatiannya hanya tertuju pada Shen Qiao. Tatapannya perlahan melembut aneh, hampir seperti seseorang yang akhirnya menemukan benda paling berharga yang hilang sangat lama. Kau benar-benar sudah tumbuh besar, bisiknya lirih sambil tersenyum tipis. Shen Qiao justru semakin pucat. Potongan-potongan. Suara dari mimpi buruknya tiba-tiba terasa jauh lebih jelas saat melihat pria itu berdiri tepat di depan matanya sekarang. Shen Qiao merasa seluruh darah di tubuhnya seperti membeku saat menatap wajah Gu Yanshen di ujung lorong rumah sakit. Untuk beberapa detik dunia di sekelilingnya terasa sunyi total. Suara, langkah kaki perawat, bunyi alat medis, bahkan napasnya sendiri seolah menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya tatapan pria itu yang terus menempel padanya tanpa berkedip sedikit pun. Senyum tipis di wajah Gu Yanshen terlihat lembut di permukaan, tetapi justru membuat bulu kuduk Shen Qiao perlahan meremang. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang terlalu familiar dan terlalu menyeramkan pada saat bersamaan. Kepalanya mulai terasa sakit lagi. Potongan-potongan, kenangan kecil kembali muncul tidak beraturan di benaknya. Sebuah mobil gelap, hujan deras di kaca jendela, dan seorang anak laki-laki yang duduk diam di sudut sambil memperhatikannya. Menangis tanpa ekspresi. Nafas Shen Qiao langsung menjadi tidak stabil. Tangannya mencengkeram. Lengan Qin Xiaodong semakin erat hingga jemarinya memutih. Qin Xiaodong segera menyadari perubahan itu. Aura dingin di tubuhnya langsung berubah jauh lebih berbahaya. Tanpa berkata apa pun ia menarik Shen Qiao sedikit ke belakang tubuhnya, menutupi gadis itu sepenuhnya dari pandangan Gu Yanshen. Tatapan kedua pria itu langsung bertabrakan tajam di udara. Suasana lorong rumah sakit berubah menekan hingga orang-orang di sekitar mulai tanpa sadar menjauh. Gu Yanshen melihat gerakan Qin Xiaodong lalu tertawa kecil pelan. Tuan Qin benar-benar protektif. Suaranya santai dan lembut. Tapi sayangnya, matanya perlahan bergeser lagi ke arah Shen Qiao. Di belakang Qin Xiaodong, dia memang seharusnya milikku sejak awal. Mata Qin Xiaodong langsung berubah gelap total. Bahkan beberapa pengawal di belakangnya langsung tegang melihat ekspresi itu. Coba ulangi kata-katamu. Suaranya rendah dan dingin hingga membuat udara terasa membeku. Namun Gu Yanshen sama sekali tidak terlihat takut. Ia justru tersenyum semakin tipis. Sambil memasukkan satu tangan ke saku celananya dengan santai. Aku hanya mengatakan fakta. Tatapannya kembali melembut aneh ketika melihat Shen Qiao yang masih pucat. Xiao Rou, panggilnya lagi sangat pelan. Apa kau masih ingat permen stroberi? Kepala Shen Qiao langsung terasa seperti dipukul keras. Tubuhnya sedikit limbung. Qin Xiaodong segera memegang pundaknya. Kuat-kuat, namun Shen Qiao masih terus menatap Gu Yanshen dengan mata membesar perlahan. Dalam kepalanya tiba-tiba muncul bayangan sangat jelas. Tangan kecil gemetar menerima permen dari seorang anak laki-laki yang duduk di sebelahnya di dalam mobil gelap. Anak itu tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Jangan menangis. Mulai sekarang kau milikku." Nafas Shen Qiao langsung tercekat, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Kau," bisiknya tanpa sadar. Senyum Gu Yanshen perlahan melebar sedikit. "Jadi kau akhirnya ingat." Kalimat itu langsung membuat seluruh aura Qin Xiaodong berubah mengerikan. Sebelum siapapun sempat bergerak lebih jauh, Qin Xiaodong tiba-tiba melangkah maju satu langkah. Dengan tatapan penuh niat membunuh yang sama sekali tidak disembunyikan lagi. Para pengawal di sekitar langsung bersiap tegang karena mereka tahu persis apa arti ekspresi itu. Namun Gu Yanshen tetap berdiri santai seolah sama sekali tidak terganggu. "Kalau aku jadi kau," katanya pelan sambil
Menatap Qin Xiaodong lurus. Aku tidak akan membiarkan dia mengingat semuanya. Shen Qiao, yang masih memegangi kepalanya perlahan mengangkat wajah. Apa maksudmu, Gu Yanshen? Akhirnya menatapnya penuh perhatian. Untuk pertama kalinya ada sesuatu seperti kelembutan aneh di matanya. Meski terasa begitu salah dan menyesakkan. Karena kalau kau benar-benar mengingat, malam itu, suaranya semakin lirik. Kau akan tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkanmu. Mata Shen Qiao langsung melebar perlahan. Qin Xiaodong sendiri tidak bergerak sedikit pun. Tetapi, tatapannya kini benar-benar dingin mematikan. Berhenti bicara omong kosong di depannya. Gu Yanshen tertawa kecil pelan. Omong kosong. Ia perlahan mengeluarkan sebuah liontin kecil dari sakunya lalu menggantungnya di depan Shen Qiao. Begitu melihat liontin itu, tubuh Shen Qiao langsung membeku total. Itu liontin berbentuk bulan kecil yang sangat familiar baginya. Sejak kecil ia sering memimpikannya benda itu tanpa pernah tahu kenapa. Bahkan beberapa kali ia sempat menggambar bentuknya secara tidak sadar ketika sedang melamun. Jari Shen Qiao mulai gemetar. Itu, Gu Yanshen menatap reaksinya dengan mata semakin dalam. Kau meninggalkannya di mobilku malam itu. Kepala Shen Qiao langsung dipenuhi suara-suara kacau. Tangisan, hujan deras, cahaya lampu jalan yang berkedip, dan suara seorang pria dewasa berteriak marah di depan mobil. Dalam ingatannya yang samar, anak laki-laki kecil di sebelahnya tiba-tiba memeluknya sambil berkata, "Jangan takut, aku akan membawa mereka semua pergi." Napas Shen Qiao mulai memburu. Semakin parah, Qin Xiaodong langsung menyadari kondisinya tidak benar. "Shen Qiao," panggilnya, rendah sambil memegang wajah gadis itu. Namun Shen Qiao justru semakin pucat. Matanya mulai